sebelumnya gue pengen bahas tentang produknya BSD gitu, keunggulannya gitu. Tapi sebelum gue bahas tentang produknya BSD, gue pengen kita tuh sebenarnya punya mindset nih sebagai investor. Karena yang pengen gue jelasin ini adalah kos-kosan kan. Kalau kos-kosan kan pasti kita jualnya ke investor kan. Jadi kita harus punya mindset tuh kita sebagai investornya. Kita tahu ini produk ini bagus, maka kita juga gampang jelasin ke investor berikutnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama itu di BSD itu dia ada yang namanya produknya sebentar. Nah, BSD ini dia launching namanya produknya Alesa. Alesa itu dia bangun kos-kosan konsepnya. Kenapa sih BSD bangun kos-kosan gitu loh? Padahal kan tanahnya sana masih banyak banget nih. Nah, tapi yang kita tahu BSD itu sekarang jadi kota yang berkembang banget. Kita tahu di sana tuh ada kantor-kantor gede seperti Unilever, Astra, itu dia bangun headquarter-nya tuh di BSD. Dan kita tahu juga tuh ada yang namanya kampus-kampus besar seperti Prasetya Mulia sama Atma Jaya. Nah, yang kita tahu tuh Prasmul tuh benar-benar kampus yang ada nama banget gitu loh. Sampai bahkan orang luar kota pun pengen kuliah anaknya sampai di BSD untuk demi masuk ke Prasmul. Nah, yang terakhir adalah Sinarmas Land Digital Hub. Sinarmas Land Digital Hub ini itu lebih ke kayak tempat office IT. Jadi kayak Apple akan ada sana, perusahaan-perusahaan besar dari dunia yang berbasis IT, dia bangun office itu di BSD. Itu akan dinamakan namanya Sinarmas Land Digital Hub. Jadi kita harus infoin hal-hal kayak gini ke investor gitu loh. Karena kalau investor nanya gitu, kalau gue beli kos-kosan di sini di BSD, market sewa gue siapa gitu. Nah, market sewanya adalah mereka-mereka ini, karyawan, bahkan mahasiswa. Nah, untuk yang menariknya di daerah BSD, kos-kosannya itu harganya bahkan lebih mahal dibandingkan di Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri kita tahu harga sewa kos mungkin masih ada yang harga 1 juta, di bawah 1 juta bahkan masih ada ya. Nah, kalau di BSD sendiri nggak ada harga di bawah 1 juta. Nah, gue udah cek beberapa, ini adalah surrounding daerah sekitar kos-kosannya di daerah BSD. Ada beberapa klaster. Yang pertama klaster Foresta, Regent Town, Demosia, Anarta, sama Alesa sendiri. Ini Foresta sama Regent Town sama Demosia ini adalah kawasan perumahan yang dibuat jadi kayak kos-kosan. Nah, ini gue udah bikin rekapannya. Fasilitasnya ada apa aja, ada berapa per bulannya. Nah, ini sumbernya dari Mamikos. Jadi kita kalau kita jual ke investor, kita harus kasih data gitu loh. Karena kalau kita cuma bilang cuap-cuap, harganya di sana 2 juta Pak, 2 juta sampai 3 juta. Ya datanya mana gitu kan. Nah, datanya ini, gue udah cari dari Mamikos. Nah, yang biasa kita lihat dari kos-kosan adalah yang penting itu adalah parkir mobil. Kalau biasanya tuh perumahan itu, mobilnya cuma bisa parkir 1-2 mobil doang gitu loh. Sedangkan satu rumah itu mungkin ada 7 orang yang ngekos. Nah, sisa 5 orang lainnya gimana? Mereka nggak akan dapat parkiran. Tapi kalau di Alesa itu parkirannya banyak banget, jadi pasti dapat. Itu satu keunggulan dari Alesa ya. Dan yang kedua itu adalah Alesa sendiri punya yang namanya private pool. Yang dimana tuh biasanya selalu di produk itu berbeda dari klaster-klaster lainnya gitu loh. Nah, private pool sendiri ini apa akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kalau private pool ini udah pasti di semua tempat nggak ada yang namanya private pool. Apalagi untuk kos-kosan gitu loh. Nah, keunggulan kos Alesa ini apa? Kos Alesa ini berada di CBD tahap 3-nya BSD. Nah, mereka ini punya keunggulan adalah memiliki private swimming pool. Private swimming pool itu jadi kayak satu blok itu terdiri dari 8 rumah. Setiap 8 rumah itu ada satu swimming pool sendiri. Jadi kalau misalkan yang penghuni lain mau masuk ke kolam berenang itu bisa nggak? Nggak bisa. Jadi khusus untuk 8 rumah itu. Karena setiap 8 rumah ada satu kolam berenang. Jadi kolam berenangnya ada banyak gitu, nggak bakal rebutan. Seperti kita tahu ya, Alesa sendiri tuh punya konsepnya itu adalah courtyard living. Courtyard living itu tuh kita kayak pengen liburan setiap hari gitu loh. Jadi maksudnya kita nikmatin fasilitas dengan keadaan yang nyaman. Nah, tempat parkirnya banyak, sangat banyak. Bahkan ada fasilitas golf cart. Golf cart itu apa? Golf cart itu jadi kalau misalkan penghuni atau yang nyewa kos-kosan, mereka nggak punya kendaraan nih. Mereka dianterin sama golf cart itu sampai ke tempat halte bus. Nah, jadi mereka itu biasanya itu udah pikirin gitu loh. Kalau misalkan yang nggak ada kendaraan gimana? Mereka kasih fasilitas golf car. Jadi ini seperti kos-kosan tapi untuk yang premium gitu.
Nah, keunggulannya lagi apa yang saat ini sekarang adalah Alessa itu udah ready untuk disewakan langsung. Dan yang paling menarik adalah cicilan 2 jutaan. Kos-kosan dengan private swimming pool, cicilan 2 juta per bulan. Kayaknya sih nggak akan ada gitu ya. Nah, ini yang kita harus bisa info ke investor-investor gitu loh. Kita harus lihat sisi produk itu dari sisi investor, bukan dari sisi kita ngejual BSD ada info produk apa nih, kita ikutin aja. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kita harus cari caranya buat kita lihat keunikannya ini apa gitu loh. Sehingga kita bisa tawarin gitu. Kita berani tawarin ke investor-investor. Nah, ini adalah Master Maps BSD City. Nanti kalau mungkin kalian belum tahu atau gimana ya, kalian bisa lihat dari Google Map lebih detailnya. Kalau ini adalah lokasi Vanya Park. Vanya Park ini udah ada jalan tembus ke ICE. Itu sekitar 5 menit aja ke ICE. Jadi itu benar-benar lokasinya BSD itu udah jadi gitu loh. Udah ada Astra Internasional, ada IPK, ada Cubic, ada Prasmul. Ini SGU udah nggak ada, tapi udah digantikan nanti akan ada kampus besar juga yang masuk ke sana. Nah, jadi BSD itu seperti udah akan jadi kota yang lebih besar dari Jakarta menurut saya ya, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang saya bilang private swimming pool gitu loh. Karena setiap satu blok terdapat kolam berenang masing-masing. Jadi yang penghuni yang di sebelahnya itu nggak bisa numpang buat berenang di sebelah gitu. Dan sekitarnya itu adalah parkiran mobilnya. Jadi parkiran mobil itu banyak banget di mana-mana gitu ya. Nah, ini detail lebih ke rumah yang udah jadinya. Rumahnya itu seperti ini dalamnya. Ini courtyard living. Jadi itu mereka tanamin pohon dan mereka bikin suasana lingkungan tuh penghuni itu nyaman gitu loh. Bisa nikmatin fasilitas tanpa rebutan sama orang lain. Nah, side plan-nya itu sebelah kanan kita bisa lihat side plan-nya lantai 1 itu ada lobby areanya, ruang tamunya sama kitchen areanya. Dan lantai 2, lantai 3 itu diperuntukkan untuk kos-kosan, masing-masing 2 kamar, 2 kamar. Jadi total tuh ada 4 kamar yang bisa disewain. Nah, yang menarik juga adalah promo Alessa di saat ini. Jadi BSD itu ada kasih dua opsi ya. Kalau untuk cash keras, diskonnya 20%. Kalau untuk KPR, developer subsidi DP 15%. Jadi itu kayak customer kalau mau beli rumah investasi kos-kosan ini cuma bayar 20 juta aja langsung akad kredit gitu loh. Nggak perlu bayar DP sama sekali. Nah ini kan banyak nih yang kayak dulu ada yang mau beli investor-investor bisa ada nggak kos-kosan yang tanpa DP sekarang developer kasih gitu loh, cukup bayar 20 juta udah langsung tanpa DP gitu loh. Udah gitu ada cashback BPHTB. Cashback BPHTB ini lumayan 5%, itu sekitar 60 jutaan, 60 sampai 70 juta. Ini tergantung unitnya, biasanya yang udah pecah sertifikat yang dapat. Jadi harus tanya dulu ke koordinator sama cek stok ke koordinator gitu. Nah, perhitungan harga Alessa sendiri. Jadi biasanya kalau gue kasih presentasi ke customer, gue bikin slide presentasi itu udah lengkap gitu loh. Sama harganya biasa gue nggak kasih harga price list developer. Gue bikin harga price list sendiri. Kadang-kadang ada yang nanya kan, gimana sih cara bikin harga? Karena kan harga banyak banget nih. Kayak customer tuh nggak tahu gitu loh, cara bayarnya kayak gimana, harganya yang mana gitu. Nah, biasa gue bikin harga sendiri gitu loh. Nah, gue udah bikin detailnya juga harganya kalau misalkan cash keras, diskonnya 20%. Berarti itu harganya sekitar 1,1 M-an. Oleh KPR, DP 15%, disubsidi 15%-nya. Gitu. Jadi cukup bayar 20 juta, langsung akad kredit 1,2 M-an ke developer, ke bank ya. Nah, ini udah ada cicilannya juga. Cicilannya itu 10, 15, 20 tahun bisa dilihat. Itu kalau 20 tahun asumsinya sekitar 8,9 sampai 9 jutaan. Kalau ini gue ambil asumsi bunga 6%. Nah, biasanya kan kadang-kadang nih investor suka nanya nih, kalau disewain kayak gitu, berapa nilai sewanya sama proyeksi sewanya gimana gitu loh. Kan namanya investor pasti ada nanya seperti itu kan. Nah, gue biasa juga bikin juga proyeksi perhitungan sewa untuk kos-kosan. Tadi kan kita lihat harga sewa di kos-kosan di daerah yang lain tuh sekitar 2,7 bahkan 3 jutaan ya. Anggaplah gue ambil rata-rata harganya di tengah-tengah gitu ya, di bawah itu. Anggap harga 2 jutaan. 2 juta kan kamarnya ada 4 ya. Berarti kan per bulan tuh sekitar 8 juta gitu ya. Nah, ini biasa tuh kalau gue sih selalu berpikir
kan gue ada rumah di BSD yang gue jadiin kos-kosan juga. Itu ada 3 kamar dan gue sewain per kamarnya gitu ya. Itu untuk kamar mandi di luar aja gue sewain 1,8 juta per bulan. Dan rata-rata sih hampir keisi semua kamarnya. Nah, itu pun 1,8 tuh nggak ada fasilitas kolam berenang. Ini gue anggap 2 juta dengan fasilitas dapat swimming poolnya gitu ya. Nah, biasa tuh kalau kalau kita itu berpikir kalau punya kos-kosan, kita pengen secepatnya tuh orang ngisi kos-kosannya gitu. Dengan cara apa? Biasanya sih gue kasih promo menarik, misalkan kayak disubsidi listriknya atau apanya segala macam gitu ya. Nah, sama nih dengan biasa gue bikin perhitungannya juga. Anggaplah dengan dia 2 juta itu, dia subsidi listriknya 100.000 per kamar. Biayanya tes. Nah, udah gitu pasti yang harus ada pasang wifi. Terus pasti ada bayar IPL kan. Dengan total expense kita 1,3 juta per bulan. Berarti kan yang punya kos itu dapat keuntungan bersih kurang lebih 6,7 jutaan ya. Nah, di sini biasa gue bikin perhitungannya nih ROI kalau misalkan tersewanya rendahnya berapa persen dapatnya, kalau sedang berapa persen, tinggi berapa persen gitu loh. Kalau tinggi itu biasa 4 kamar anggap tersewa. Tadi kan gue udah bilang kan, cicilan 2 jutaan tuh kayak gimana hitungannya. Nah, kalau tadi KPR itu kan per bulannya kalau 20 tahun kan 8,9 juta. Anggap kita dapat bersih-bersihnya per bulannya itu 6,7 jutaan nih. Berarti kan kita cukup bayarin cicilan KPR-nya itu cuma nambah 2 jutaan doang. Jadi kita punya kos-kosan dengan cicilan tuh 2 jutaan gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai marketing itu nggak bisa berpikir sampai ke sini gitu loh. Karena kita harus punya mindset tuh sebagai investornya, sebagai yang kalau kita beli itu untungnya apa, benefitnya apa, sama terus kira-kira biayanya yang gue dapat berapa, terus cicilannya berapa gitu. Itu yang selalu gue biasa gue bikin hal yang berbeda gitu dibandingkan yang lain. Nah, ini sampai proyek Alesa dulu ya. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak nih tentang Alesanya? Kira-kira ada yang mau nambahin tentang kos-kosan di BSD nggak? Ini kalau kos-kosan di BSD sih udah sampai sini doang gitu loh. Gue jelasinnya cuma sampai sini. Jadi gue bikin perhitungannya kalau sewa kosnya keuntungan dapat berapa. Jadi biasanya kalau customer itu tuh mereka tuh kalau tipe customer kan beda-beda. Ada yang tipe suka ngeliat rumahnya, ada tipe yang suka hitung-hitungannya. Jadi kalau biasa gue bikin tabel itu, jadi gue sekalian gue bikin tabel hitung-hitungannya juga gitu loh. Jadi itu untuk biasa customer yang tipe yang hitung-hitungan dia udah ngerti nih dia bisa dapat berapa dengan keuntungan itu. Gitu. Oke, Pin. Jadi kan ini kan lu cerita dari awal kan tentang Alesa nih, Pin, tentang di BSD gitu ya. Nah, mungkin lu boleh cerita dulu kali, Pin. Maksudnya kan dulu kalau setahu gua kan awal-awalnya kan lu kan main kan hampir seluruh project dimainin gitu kan. Nah, benar. Lu bahkan dulu kalau nggak salah kan lu dapat mobil gratis tuh dari hasil penjualan unit Cikarang gitu kan. Nah, tapi ini beberapa tahun terakhir, 1-2 tahun terakhir kan lu udah full main ke dominan closing tuh BSD semua gitu kan. Nah, mungkin lu boleh cerita dulu kenapa sih maksudnya lu main fokus ke daerah BSD gitu dibanding ya pasti kan ada rasa misalnya kayak, weh itu project di Cikarang closing fee 100 juta loh. Nah, tapi kok lu tetap malah fokusnya ke BSD gitu. Nah, sebelum lu jawab gini, Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah datang. By the way, ini akunnya dipasang dong videonya gitu. Soalnya ini coba tanya si Alvin deh, awkward gak sih sebenarnya ngomong sendiri depan layar handphone gitu kan? Ditambah layarnya yang lain hitam semua lagi. Awkward gak, Pin? Iya, lumayan lah. Nah, jadi sebenarnya ayolah gitu, kalian pasang video, sebenarnya itu bentuk support juga gitu ya buat si Alvin sebagai speakernya. Jadi dengan dia ngomong terus ngeliat kalian ngangguk-ngangguk aja itu kayaknya udah membantu seperti ada kehidupan nggak ngomong sendiri gitu ya, Pin? Ya bener kurang lebih ya, kurang lebih. Oke, jadi gimana, Pin? Maksudnya kenapa tiba-tiba bisa fokus terus ke BSD? Dulu itu gue banyak banget mainnya, campur-campur. Bahkan sampai Bali pun gue jualin kan, ya waktu itu sampai ke Bali. Jadi, ya karena kalau gue bilang tuh BSD itu, waktu itu kan gue belum tahu daerah mana yang bagus ya. Kayak maksudnya semua coba dulu aja Jakarta, hajar. Cikarang, hajar gitu kan.
Tapi waktu pas gue liat ini semakin ke sini tuh daerah Cikarang itu udah terlalu rame gitu loh. Bahkan yang waktu itu orang bilang katanya banyak orang Korea, orang Jepang, setelah gue survei emang banyak. Tapi apa 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 karena Jepang sama Korea itu banyak, daerah lain jadi jelek? Enggak juga gitu loh. Jadi gue ngeliat daerah BSD ini tanahnya tuh gede banget gitu loh. Bahkan kalau kita mau main 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berikutnya aja jualan BSD aja tuh nggak habis-habis. Jadi kayak tiap tahun, tiap bulan aja ada project baru gitu kan. Terus gue lihat ini, udah gitu, kayaknya harganya di BSD itu, meskipun kita lihat itu harganya itu biasanya pasti mahal, paling mahal dibandingkan developer lainnya gitu ya. Kayak developer Summarecon sama developer Paramount, harga BSD pasti paling mahal. Tapi BSD itu paling menarik gitu loh. Menarik dari segi apa nih? Menarik karena konsepnya dia nggak pernah sama kayak developer lain. Jadi kayak contoh kita lihat nih, kos-kosan aja, biasa developer lain cuma bangun kos, udah kos-kosan. Nah, tapi BSD itu mikirin yang nyewa kos ini dapat suasana, bisa liburan sambil ngekos gitu loh, bisa nikmatin kolam renangnya. Nah, kalau kita lihat kan maksudnya kayak kos-kosan, anggap satu komplek kos-kosan ya. Ada satu clubhouse, swimming pool gitu ya. Yang ngekos mungkin ada 300 orang, 400 orang, belum tentu 300-400 orang nyaman gitu buat berenang rame-rame di sana gitu kan. Tapi kalau di BSD ini dia udah pikirin gitu loh. Jadi ini private swimming pool gitu loh. Cuma buat 8 penghuni rumah doang yang bisa nikmatin gitu. Nah, jadi developernya juga mikirin sisi pembelinya gitu. Kalau kayak di Green Lake kan, di Green Lake satu clubhouse East Asia aja ada ratusan rumah gitu kan. Iya, ada 600 rumah lah. 600 rumah. 600 rumah. Ya kadang-kadang kita pas berenang rame banget nih. Udah males lah berenang lah. Ya, gitu betul kan? Sih. Betul. Gue juga kadang kalau misalnya pengen fitness, terus pengen kolam renang, begitu ngeliat, buset itu kadang satu keluarga bisa bawa anaknya 4 biji, belum sama suster gitu kan. Nah, makanya kalau di base itu dia udah mikirin konsepnya. Jadi tiap kita klaster baru tuh beda banget. Selalu kita lihat nggak mungkin sama gitu loh tiap klaster yang dibawa sama dia. Nah, terus kan tadi lu juga sempat bilang kan, sebenarnya kalau kayak BSD itu tanahnya masih banyak banget, terus kayak mungkin sampai 10 tahun lagi juga project-nya nggak habis-habis. Nah, sebenarnya justru menurut lu harusnya lebih enak gitu ya. Jadi kita punya database tahun ini, tahun kemarin, mungkin bisa di-follow up terus sampai tahun-tahun depan gitu ya. Iya, benar. Karena gini loh, orang luar kota aja, sekarang itu banyak kayak kuliahin anaknya tuh di Prasmul gitu loh. Mereka ngeliat tuh, kenapa harus kuliah di Prasmul gitu loh. Prasmul kan di daerah BSD, kenapa nggak daerahnya mereka aja gitu maksudnya kan. Orang luar kota aja ngeliat tuh daerah BSD itu bagus gitu, karena lingkungannya tuh kompleks, kayak kuliahnya aja kampusnya bagus-bagus gitu kan, sampai mereka mau rela-relain demi kuliah anaknya di Prasmul, jauh-jauh mereka beli propertinya di BSD juga gitu kan. Bahkan kayak kemarin kan gue ada beberapa closing itu rata-rata emang dia anaknya kuliah di Prasmul, beli propertinya itu di daerah BSD biar anaknya tuh nggak usah sewa lagi gitu. Mereka udah nyampe kayak gitu. Karena mereka sebenarnya mereka nggak tinggal di BSD, tapi karena anaknya kuliah di sana, jadi orang tuanya beli gitu. Rumah. Oke, jadi emang sebenarnya kalau ada kampus yang ada nama, nah itu mendukung juga untuk orang beli properti gitu ya. Iya, mendukung banget sih. Maksudnya kalau kayak Prasmul tuh udah terkenal kayak ada namanya gitu, kayak anchor tenant dari universitas gitu loh. Maksudnya bahkan kayak orang berlomba-lomba bisa, orang-orang kaya berlomba-lomba masukin anaknya kalau bisa ke Prasmul gitu loh. Ya udah kayak maksudnya udah tersedot lah sama BSD-nya sendiri gitu Prasmulnya itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak harga beli cuma kayak 1 M gitu sebenarnya nggak masalah juga kali ya. Karena setahu gue masuk Prasmul juga kalau nggak salah 80 sampai 100 jutaan gitu ya. Benar nggak sih? Cukup mahal sih kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah mungkin habis-habis bisa sekitar 100 juta lebih untuk masuknya doang ya. Nah, untuk masuk doang 100 juta lebih. Nah, berarti sebenarnya kalau kayak beli kos-kosan Alesa ini berapa duit? 1,48 M gitu ya? 1,2 setelah dengan adanya promo ini 1,2 M-an. Oke, jadi harga normal sekitar 1,4-an, terus karena ada diskon jadi sekitar 1,2 gitu. Iya. Nah, dengan DP, tanpa DP, kalau misalnya tanpa KPR? DP. Ya, cukup booking fee aja langsung angkat kredit. Oke, jadi kalau masuk kampus harga 100 juta, bayar awal, terus kalau ini bayar cicilan cuma sebulannya sekitar 10 jutaan, sebenarnya target marketnya sebenarnya banyak dong gitu ya, bisa dibilang. Misalkan gini loh,
mereka punya anak mau kuliah di Prasmul. Kan bisa kan, anaknya satu tinggal di kamar kos, terus teman-temannya disewain ke teman-temannya gitu loh. Maksudnya 3 kamar tuh sewain ke teman-temannya, kan dapat uang jajan buat anaknya gitu kan. Jadi kayak Jadi maksudnya yang kan bisa kan lu ngekos di mana? Lu ngekos tempat gua aja gitu kan. Ya jadi bahkan bisa sampai seperti itu. Jadi kayak marketnya itu luas gitu, bukan cuma anak kuliah doang, bahkan sampai orang kerja pun ada juga yang sewa di sana gitu. Oh ya, itu berarti sebenarnya bisa buat kayak nilai tambah, bisa buat jelasin ke customer juga gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya anak kampus kan biasa kan punya temennya kan teman dekatnya banyak gitu kan. Pasti kan suka ngumpulnya. lulus SMA geng-gengan gitu kan. Jadi biasanya sekali lu tinggal di mana ya udah bareng-bareng gitu kan. Ya, betul. Kayak dulu temen gue juga ngekos gitu biasanya punya teman, lu kos di mana? Berapa duit? Gue ikut pindah deh. Nah, akhirnya pindah gitu. Nah, sebenarnya pola ini bisa digunain buat di Alesa juga gitu ya. Benar. Oke. Nah, by the way, kalau misalnya kalian ada yang mau tanya, di chat aja gitu ya. Di chat nanti atau misalnya mau langsung tanya, langsung di unmute aja, bisa langsung tanya ke si Alvin. Apa nih yang misalnya kalian mau tanya tentang Alesa atau tentang BSD sendiri gitu. Kalau dari gue, dulu kalau nggak salah lu pernah top-topnya tuh yang lu pernah denger, Pin, belakangan ini kan gara-gara corona kan orang pada bilang, wow, properti slow gitu. Kayak gue ketemu temen gue juga, kadang dia nanya, properti gimana? Nah, gue juga kadang tanya ke developer juga, gimana properti gitu kan, rata-rata juga pada bilang slow. Nah, tapi lu pernah denger nggak sih belakangan ini, kayak misalnya 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan terakhir, ada gak sih sebenarnya agent-agent yang atau developer di BSD sendiri jualannya masih ada dan jumlahnya gede, atau misalnya sedikit tapi jumlahnya juga sedikit? Maksudnya nominalnya yang kecil 1M sampai 5M atau yang berapa M gitu yang lu pernah dengar? Kemarin tuh baru, kalau nggak salah baru closing tuh ada agent closing Jadid itu perumahan di angka 4 sampai 8M-an. Itu tuh closing gitu loh, karena sekarang itu kayak maksudnya orang yang dulu mau beli rumah harganya mahal, kayak sekarang itu dapat harga promo, harga perdana gitu, karena mereka beli tuh disubsidi tanpa DP lagi, gitu kan. Maksudnya yang dulu kayak orang harus, jadi kan kalau saat ini tuh, saat krisis ini tuh, orang kalau bisa tuh pegang duit sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau misalkan ada satu project yang nggak perlu keluarin DP, itu lebih bagus. Jadi kita bisa save uang kita tuh nggak harus buat habis di properti, tapi bisa dibuat pegang kehidupan juga, tapi kita juga bisa dapat properti. Itu kayak satu poin yang nggak pernah ada lagi dari developer kasih. Biasanya sih developer biasanya nggak pernah kasih seperti ini gitu. Oke, jadi sebenarnya saat-saat seperti ini pun yang tadi lu cerita, ada agent lain closing Jadet harganya 5M kurang. Jadet kalau nggak kurang lebih 5M kan startingnya kan? Iya, 5M-an. 4, mungkin 4 lebih sampai 5M-an. 4 komaan lah gitu ya. Oke, berarti poinnya adalah sebenarnya saat seperti ini properti pun walaupun banyak orang bilang pengen saving duit, pengen simpen duit, tapi tetap sebenarnya ada kemungkinan orang beli walaupun nilai nominal 5M. Dan salah satu faktornya gara-gara ya ada subsidi DP dan lain sebagainya itu ya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang saya mau save duit aja, ya kita bilang aja ke mereka ya, Bapak save duit aja kan, karena sini nggak perlu pakai DP Pak, Bapak cuma booking fee doang langsung angkat kredit ke bank, jadi Bapak masih pegang uang gitu loh, tetap uangnya nggak akan habis di properti. Nah sebenarnya produk EBS itu banyak banget gitu loh, cuman yang akan gue bahas cuma tentang kedua produk aja, karena banyak banget sih produknya, kayak ada apartemen, ada ruko. Ya selama promo-promo ini itu nanti gue bisa kasih linknya, produknya apa aja nanti bisa dibaca sendiri gitu di PDF-nya. Oke. Ya itu gue rasa poin banget sih itu, maksudnya buat bisa jelasin ke customer bahwa ya dijelasin gitu kan, biasanya kalau beli rumah harus pakai DP gitu kan. Nah sekarang tanpa DP, cuma booking fee, terus langsung akad kredit. Nah jadi si customer sebenarnya cuma keluar duit 20 juta, bisa punya properti gitu kan? Iya, benar. Cuma keluar duit 20 juta bisa punya aset gitu loh istilahnya. Bisa punya aset. Jadi misalnya gue dengan punya duit 20 juta, gue bisa punya aset senilai 1,2M. Dan cicilan propertinya sebenarnya juga gue nggak bayar full. Kenapa? Karena gue dari sewa-sewain gitu ya maksudnya ya. Benar. Oke, good. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih, Pin. Ya kalau yang si Firda dia sempat tanya, Pin ini slide-nya lu buat sendiri, perhitungannya lu buat sendiri. Oke, siapin buat sendiri ya. Nah, terus ada yang tanya lagi, ini diskon 20% bisa nggak KPR? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi total kalau misalnya kalau KPR ya berarti cuma 15%.
Kalau misalnya hard cash yang 20%. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kayak dia bilang kan diskonnya bisa nggak 20%? Sebenarnya kan totalnya 20%, Mac. Kayak subsidi itu 15%, terus sama cashback BPHTB. BPHTB-nya 5%. Nah. Kalau yang hard cash berarti 20 plus 5 juga? Iya, jadi 25. Jadi cukup gede gitu loh. Oh, ini sebenarnya sih kalau gue bilang udah kayak beli properti zaman sekarang, udah jadi 2-3 tahun yang lalu. Ini kan alasannya 2 tahun 3 tahun lalu kan. Tapi benar. Jadi kita beli sekarang tapi pakai harga yang 2 tahun 3 tahun lalu harga gitu kan. benar-benar awal banget. Harga mungkin 4 tahun yang lalu sih. Bahkan 4 tahun yang lalu gitu. Iya, karena setahu gue BSD tuh kayaknya minta nego diskon 10 juta, 20 juta aja. Kayaknya agak berat kan kalau dia ada promonya. normal. Bahkan kalau misalkan kita lewat dari promo, kan dia sampai bulan Juni nih. Lewat dari bulan Juni aja udah berkurang diskonnya 5% gitu. Jadi mereka ada periodenya. Oh, oke. Terus dari si Chili ada tanya, total unit Alessa-nya ada berapa, Vin? Total sih sekitar 100-an ya. Ada sekitar 100-an unit? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak 2 bulan bisa jual 1 atau 2 unit, ya lumayan lah gitu ya. Ini ya, komisinya berapa, Vin? Langsung cair. Komisinya nih kalau yang ini itu 3%. 3% langsung cair karena kan langsung akad kredit gitu kan. Akad kredit. Plus udah gitu dapat komisi lagi. Oh, dapet ada closing fee lagi. Closing fee-nya itu sekitar 5 juta kalau nggak salah ya. Oke. Terus kan dapat fee lagi dari KPR gitu ya. Dapat dari KPR lagi. Jadi tuh ini kayak uang cepet aja gitu. BSD kasih program yang dimana cepet banget dapat cair komisinya dan customer tuh bisa langsung pakai unitnya gitu loh. Oke. Terus ini nanti slide-nya dikasih nggak, Pin, ke yang lain? Kasih. Oh, dikasih ya. Jadi nanti kalian bisa dapat slide-nya. Kalian kalau mau pakai buat investor, kasih ke investor pun juga bisa slide ini gitu loh. Karena ini gue biasanya emang gue kalau kasih ke customer tuh bikin perhitungannya juga gitu. Bukan asal sembarang kasih yang dari developer. Biasanya gue tambah-tambahin lagi dikit gitu. Oke, jadi maksud lu kalau misalnya lu presentasi ke customer tuh bukan yang benar-benar plug dari developer dapat prices-nya begitu, developer lu kasih enggak apa, gitu gue kasih apa enggak gitu. Biasanya gue tambahin dikit. Oke, good. Nah, itu boleh dicatat tuh maksudnya buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya mau jelas, gua rasa juga kayak ada yang coba lu buka slide yang itu deh, Pin, perhitungan harga Alessa. Ini. Nah, itu kan ya ini kan, harga ini kan. Iya, nah kalau kita kasih ke customer kayak gini kan kayak lebih clear gitu kan, lebih jelas. Gampang dia bacanya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita kasih price list itu kadang-kadang banyak banget nih cara bayarnya. Ada yang cicilan berapa kali, dan kalau developer biasa kasih tiap unit beda-beda. Nah, biasanya itu bikin pusing gitu kalau misalkan buat kasih ke klien kan. Ya udah kita kalau misalkan buat jelasin kasih satu harga dulu aja gitu loh. Tunggu sampai nanti mereka pilih harga, baru kita pilih unit, baru kita lihat harganya lagi. Ya, atau juga sebenarnya selisihnya juga biasanya kan nggak banyak gitu ya. Kalau misalnya kayak beda 1 blok, 2 blok, paling cuma beda 20-30 juta gitu kan. Ini gue ambil harganya yang lumayan paling mahal. Ada yang ini justru ada yang lebih murah lagi? Ada yang lebih murah lagi. Oke. Ya, jadi kalau menurut gue juga bagus nih. Maksudnya kalau kita kasih ke customer kan, kalau kayak gue dulu kan gue suka kasihnya ketik WhatsApp. Jadi harga, DP, nah itu kan kayaknya orang kan kurang eye-catching gitu ya. Jadi kalau image gini kan kayaknya eye-catching lah, enak dilihat gitu kan. Jadi kan biasanya tuh kalau customer tuh ada tipe yang kayak visual gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka cuma ngeliat dari kata-kata dari WhatsApp, kadang-kadang nggak menarik gitu. Tapi kalau kita kasih kayak gini kan, mereka lebih enak gitu ngelihatnya gitu. Ya, benar sih. Nah itu kalian boleh praktekin tuh. Jadi kalau misalnya kasih ke customer, perhitungan harganya jangan by text gitu ya, tapi dibikin kayak ini kayaknya pakai Excel pun sebenarnya juga bisa kan? Ya, ini pakai Excel di drag gitu kan? Bahkan kalau menurut gua ya jualan secondary pun juga mungkin bisa seperti ini gitu ya. Kayak kita bikin lagi harganya, bikin perbandingannya sama harga sekitar. Jadi maksudnya kayak customer tuh waktu pas kita bikin PDF-nya untuk unit secondary gitu loh. Jadi waktu pas customer dapat tuh mereka udah tahu perbandingannya sama harga-harga lainnya berapa gitu. Oke, jadi maksud lu kalau misalnya mau jualan secondary pun ilmunya ini tetap bisa dipakai gitu ya. Jadi dibikin daerah sekitar, perbandingan harga-harga rumah sekitar. Ya. Nah, terus mungkin bisa dibikin kayak misalnya kalau DP 15%. Mungkin bisa dibikin kayak harga kenaikan harga
rumah Green Lake dari tahun 2004 ke 2000 dari 2016 ke 2020 gitu ya. Maksudnya naiknya berapa 4 tahun terakhir gitu ya. Jadi kan kelihatan tuh, base dari Green Lake ini mengalami kenaikan gitu loh, kenaikan properti. Berarti kan harganya bagus gitu. Ya, kayak dulu kan Isasia, kalau nggak salah lebar 4 tuh kalau nggak salah perdananya sekitar 500-an ya, kalau nggak salah. Iya, sekarang kan udah 1M. Nah, sekarang kan. Ya, soalnya udah 1M. Nah, berarti kalau misalnya kayak ada satu orang punya unit harga 980 juta, nah customer bisa ngeliat langsung, wah ini murah gitu kan ya. Oke, ya bagus tuh idenya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Project kedua? Project kedua. Apa, Pin? Ini kayaknya bukan kos-kosan ya? Bukan, ini rumah tinggal, Wellford. Kalau jadi setiap BSD kan bikin project kan ada keunikan sendiri ya. Nah, Wellford ini sebenarnya tuh mereka kayak konsepnya kayak double deck gitu loh. Jadi kalau kita tahu di Kelapa Gading kan di Kemayoran lah yang namanya perumahan double deck itu biasa perumahan mewah gitu kan, kayak Spring Hill. Nah, BSD pun juga punya konsep double deck gitu. Jadi kita bisa info ke customer, mau nggak punya perumahan mewah di BSD dengan konsep double deck. Double deck itu apa? Di bawahnya tuh dia ada basement parkirnya sendiri gitu, private parking. Nah, ini kalau PDF Wellford-nya mungkin akan gue kasih lebih detailnya di PDF aja ya. Ini cuma ringkasannya doang aja gitu. Jadi ini Wellford bawahnya parkiran, jadi lantai paling dasarnya benar-benar full parkiran doang, kayak Spring Hill gitu. Iya, kayak Spring Hill. Jadi lantai satunya itu khusus basement parking dan lantai duanya itu ke ruang tamu. Jadi ruang tamu sama parkirannya terpisah banget gitu loh. Bahkan nih ada jadi tamannya itu dia ada di lantai 2 gitu. Tamannya itu lantai 2, bawahnya itu parkiran. Jadi di lantai 2 itu nggak akan ada mobil. Jadi sebenarnya kalau misalnya di komplek rumah kayak JGC, kayak di Green Lake kan, lu punya anak pun ajak main juga kadang takut ada mobil lewat gitu ya. Takut ada mobil lewat. Nah, benar. Nah, itu maksud gue ini satu hal yang menarik yang developer lain tuh mungkin nggak akan berani bikin gitu. Kayak developer kayak Sumarekon atau Paramount tuh mereka nggak akan berani. Tapi biasanya berani bikin konsep yang berbeda gitu kan. Nah, keunggulannya apa ya? Pertama dia kan ada konsep double deck. Kalau konsep double deck itu berarti terkesan mewah kayak rumahnya. Kita bisa info ke customer, ke klien, Bu, mau nggak punya rumah dengan basement parkir tersendiri di bawah gitu loh. Jadi lantai 2-nya itu konsepnya connecting tamannya, area tamannya connecting gitu. Dan yang kedua itu promonya sama, kurang lebih BSD kan dia ada subsidi DP, ada cashback BPHTB. Jadi DP-nya itu dia nggak perlu bayar lagi. Nah, ada yang program yang move in quickly itu yang tadi itu. Ini ada program tanda jadi langsung akad kredit juga, Pin? Iya, ini sama programnya. Ada juga? Iya, sama. Pas kita bayar DP, booking fee langsung akad kredit ke bank gitu. DP-nya subsidi. Nah, kalau kawasannya itu kita selalu tonjolin biasanya kalau pas jual klaster itu ya, kita tonjolin kawasannya. Kalau di dalam Wellford ini adalah kawasan Greenwich Park. Greenwich Park itu dia itu konsep perumahan rata-rata perumahan mewah yang harganya di atas 3M-an rata-rata. Dan mereka tuh punya 3 clubhouse yang berbeda. Jadi kalau Greenwich ini tuh punya 3 clubhouse berbeda dibandingkan kawasan-kawasan lain gitu loh. Kalau di kawasan lain BSD, nggak ada clubhouse-nya. Jadi rumah doang, nggak ada clubhouse. Tapi kalau di Greenwich, clubhouse-nya ada 3. Jadi kalau bagi penghuni ya, yang pengen nikmatin suasana berbeda tiap hari gitu ya bisa gitu, tinggal di sini. Jadi tuh maksud lu ini clubhouse-nya kan kalau yang di Greenwich tau gue memang ada pipi seakan-akan pipi island gitu ya? Ada pipi island, ada Bora-Bora, ada satu lagi apa ya? Barba itu ya. Pokoknya ada 3 clubhouse lah. Nanti akan lebih detailnya mungkin di slide PDF-nya lah ya. Jadi ini seperti ini. Yang di foto paling kiri atas itu adalah parkiran basement-nya. Jadi basement parkirnya itu benar-benar terpisah dari lantai 2-nya. Jadi mobilnya itu benar-benar aman, nggak akan kehujanan atau nggak akan kepanasan gitu ya. Jadi karena di basement. Nah, ini terus itu nyambung sama unit kita di lantai 2 berarti ya? Jadi nyambung. Pokoknya satu parking lot tuh benar-benar punya kita, orang lain nggak bisa parkir di situ gitu kan? Iya, itu kayak rumah gitu loh. Jadi bawahnya itu khusus unit kita, di lantai satunya tuh lebih kayak ke service areanya. Nah, ini promonya Wellford.
Kalau untuk produknya akan lebih banyak nanti ke PDF ya. Ini gue lebih banyak ke promonya aja ya. Promonya kurang lebih sama. Promonya itu dia ada cash keras, diskon 20%, terus KPR subsidinya 15%, terus cashback BPHTB, cukup booking fee doang langsung auto credit ke bank, sama save 400 jutaan. Nah, yang kita harus tonjol itu adalah cara orang bisa save uang sebanyak-banyaknya gitu loh. Save 400 juta di saat sekarang gitu loh. Seperti apa hitungannya akan gue jelasin. Contohnya, ini kan ada perbandingan, kalau misalkan kita bilang, perbandingan berapa sih kalau misalkan kita beli unit secondary sama unit primary dari developer. Ini ada perhitungannya. Kalau misalkan beli unit primary, dari harga 1,9 M, kita bayar booking fee 20 juta. Developer subsidi 298 jutaan. Nah, kita KPR-nya tuh 1,6 M doang. Dengan cicilan 20 tahun tuh sekitar 12-13 juta per bulan. Udah gitu kita masih dapat lagi cashback BPHTB 5%, sekitar 85 juta. Nah, berarti kita harus ngitung dong, berapa sih uang yang kita keluarin kalau kita nggak beli rumah Wellford ini. Anggaplah kita keluarin booking fee 20 juta, biaya KPR 3% sekitar 50 juta, total biaya kita keluarkan berarti 70 juta kita udah dapat rumah nih. Nah, kita bandingin dong dengan kita beli unit secondary yang saat ini orang bilang tuh pasarnya lagi ancur-ancurnya gitu loh. Jadi mereka jual harga rugi gitu kan. Mereka jual harga BU anggap 1,7 M. Di mana mereka booking fee itu sekitar anggaplah sama 20 jutaan juga ya. Nah, dengan DP biasanya kan kalau secondary kan DP-nya harus 20%. Berarti kalau misalkan dari kurangin booking fee sama DP kan DP-nya kurang lebih berarti 290 juta. Sisanya KPR ke bank gitu kan. Nah, kita ngitung nih, kalau kita beli dengan unit secondary, berapa sih uang yang kita keluarkan? Booking fee plus DP aja kita udah keluar 340 juta gitu loh. Tambah biaya KPR 3%, berarti sekitar 40 jutaan. Yang namanya secondary, kita harus bayar lagi biaya BPHTB. Biaya BPHTB-nya 5%, 85 juta. Berarti kita keluar waktu pas kita beli rumah harga BU aja, kita keluar 465 juta. Nah, ini kan kayak perbandingannya beda banget jauh gitu loh. Antara kita beli developer sama beli secondary gitu loh. Kita udah bisa hemat 400 jutaan kurang lebih ya. Nah, jadi ini yang harus kita kasih info ke klien. Kenapa sih ibu harus ngambil lebih baik developer aja, meskipun kalau kita lihat dari harga developer tuh harganya mahal gitu loh. Tapi sebenarnya terkesan murah saat ibu keluarin uangnya gitu. Oke, jadi ya ini bagus sih, maksud lu jadi sebenarnya walaupun harga propertinya kelihatannya secara presis emang lebih mahal. Harganya mahal, tapi uang yang dikeluarin. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung semua, iya, jadi kalau dihitung semua yang satu keluar duit 470 juta, nah yang satu keluar duit cuma 70 juta. Benar. Gitu ya? Iya. Bahkan kita beli yang harga BU aja, kita harus keluar uang 470 juta gitu. Nah, kalau harga BU gitu kalau kan? Harga BU, ya. Nah, kita nggak usah beli harga BU deh, kita beli harga developer aja. Kita keluar uangnya cuma 70 juta, itu bedanya jauh banget. Jadi kita harus, kalau kita ada produk, kita harus olah produknya itu sampai kita bisa ngelihat keuntungan dari produk ini tuh apa gitu. Jadi kita bisa pede tawarin ke customer gitu. Oke, jadi produknya tuh bukan mentah-mentah yang dapat dari developer apa di deliver ke customer gitu. Tapi maksud lu pelajarin dulu. Nah, terus lu cari angle yang lain gitu, nawarin ke customer-nya gimana supaya jadi, menarik gitu ya. Sisi apa yang menarik dari ini produk bisa gua info ke klien gitu. Oke. Nah, lu biasanya tuh gimana, Pin? Maksudnya kan, gue sih pribadi, gue jujur aja gue nggak kepikiran gitu ya. Kayak gue ngeliat lu ini aja emes gitu dengan harga yang 1,9, terus lu bisa olah-olah, ya gue sih ngeliat aja langsung gue mikir, oh ya bener juga nih sebenarnya kalau situasi kayak gini, walaupun orang bilang secondary hancur, tapi sebenarnya primary bahkan bisa lebih menarik nih karena ya keluar duitnya sedikit gitu kan. Ya kalau Sultan kayak si Pak Antoni gitu kan, nah duitnya banyak sih nggak masalah lah. Pakai yang secondary gitu kan, langsung keluarin 400 juta. Nah kalau yang anak kampung kayak gue gini kan terbatas gitu kan, jadi ya ini 70 juta tapi bisa punya aset harganya 1,9 M gitu kan. Iya, benar. Nah, maksudnya lu gimana, Pin? Maksudnya lu bisa sampai kepikiran, lu bisa susun kayak begini. Nah, lu kepikiran gimana gitu? Apa lu pernah ngeliat orang lain bikin atau karena lu sebenarnya kalau gue itu pengen jual rumah itu kadang-kadang gue ngeliat kalau
gue mau nggak beli aset ini gitu, gue mau nggak beli properti ini. Terus biasanya gue lihat kalau properti ini tuh cara bayarnya menarik nggak nih? Kayak misalkan kemarin kan gue jual West Vista ya, gue lihat West Vista itu menarik karena kayak harganya tuh meskipun kayak harganya tuh ya dibilang murah sih, nggak murah juga gitu, tapi cara bayarnya mereka tuh ringan banget gitu loh, dengan maksudnya udah jadi fasilitasnya udah gitu bagus banget gitu kan. Jadi kayak kalau Wesista tuh gue tonjolin fasilitasnya tuh oke, udah gitu cicilannya juga ringan 4 jutaan. Nah kalau ini gue biasa gue olah-olah, gue cari dulu nih infonya, ini kenapa bisa harus menarik gitu. Jadi biasa sih pelajari dulu sih sebenarnya sih, lebih banyak cari risetnya dulu gitu loh. Jadi kayak kemarin kalau jualan Sena, biasanya gue lebih cari tuh, Sena kan office ya. Nah, gue biasa cari pembandingnya itu co-working space daerah sana berapa sih sewa per bulannya gitu. Nah, jadi dari situ gue bisa bandingin dari sewa co-working space gitu. Gue sewa-sewain office-nya. Oke, jadi sebenarnya pola lu kan sebenarnya mirip nih kayak Alessa gitu yang tadi lu bilang. Berarti pokoknya kalau dari lu pertama begitu lu dapat produk, ya lu pelajarin dulu, terus lu riset dulu daerah-daerah sekitarnya. Nah ini mungkin nanti bisa buat ke customer jadi senjata juga gitu ya, dibanding tiba-tiba kita dapat produk langsung kita tawarin ke customer gitu ya. Iya, benar. Ya kayak misalkan kalau misalkan dapat produk ya gampang, jualin ke customer ya emang cuma kadang-kadang broadcast doang. Nah, begitu dapatnya yang ini produk susah kan kita harus mikir ini produk keunggulannya apa gitu kan. Maksudnya semua produk kan pasti ada keunggulannya gitu. Nggak mungkin satu produk itu nggak ada satu positifnya gitu. Nah, yang kita harus cari tahu tuh customer ini bakal ngeliat dari sisi apanya gitu. Kalau lihat dari satu produk, itu yang kita harus cari tahu gitu. Oke. Nah, tapi misalnya gini, Pin, lu ditawarin nih project BSD gitu kan. Terus lu udah pelajarin, terus menurut lu kayaknya nih nggak ada keunggulan, maksudnya nggak ada ada lah, misalnya ada keunggulannya, tapi mungkin cuma sedikit gitu. Misalnya cuma, harganya murah. Nah, pertanyaannya, lu tetap jual, atau lu cari project lain yang keunggulannya lebih banyak gitu dibanding project ini? Kalau dia cuman harganya murah, biasanya sih gue tetap jual. Tapi kayak jual itu gimana ya? Dia pasti nanya nih satu produk itu. Terus biasa gue arahin yang produk yang menurut gue bagus gitu loh. Karena kan kadang yang jual itu, yang murah itu orang lebih banyak nyari gitu. Jadi biasanya jadi yang project murah itu sebenarnya buat apa? Pancingan doang gitu ya, pancingan supaya orang call telepon. Nah, begitu orang telepon terus lu tawarin ke project lain yang mungkin cuma selisih 100-200 juta tapi keunggulannya lebih banyak gitu. Benar. Oh, iya soalnya kalau kayak apa Zeva ya? Yang di BSD lama tuh. Zena. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau ke lokasinya kayak lewatin apa? Jembatan gitu kan. Kayak lewat kampung perumahan lama kan sebenarnya kan. Iya bener gak sih? Yang mana nih yang Zena tuh yang di ini bukan sih? Itu yang di apa? Yang di BSD lama loh, yang di tahap 1. Oh, Savia. Savia ya? Itu beda sama Zena ya? Beda. Tapi kalau Savia itu lebih ke end user sih. Jadi biasa tuh kalau gue lihat perbandingannya ya, kalau daerah sana kan emang daerahnya lebih daerah jelek gitu ya. Gue bandingin sama daerah perumahan lama lah gitu kan. Ya, gue bandingin sama perumahan lama juga gitu. Kayak perumahannya kan mungkin dia perbandingannya sama daerah apa Bintaro, Citra Loka gitu-gitu. Jadi gue bandinginnya sama daerah sekitar. Oh, oke. Jadi pokoknya tetap project-projectnya itu lu pelajarin lah gitu ya, tetap dilihat nilai plusnya, baru di delivery ke customer gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya terus kalau bisa ada apa? Gimana? Jadi sebenarnya tuh kalau kita sebenarnya ya produk apapun kita bisa, asal kita bisa bikin hitungannya, asal kita tahu cara ngitungnya, itu kita lebih pede gitu jual ke klien gitu. Karena kita sendiri pun ngerasa ini oke gitu loh. Gitu. Oh, oke. Jadi pokoknya menurut lu kalau projectnya ini kita benar-benar bisa pelajarin dan kitanya benar-benar feel, ya kita deliver ke customer-nya juga bakal lebih feel gitu kan? Iya. Terus kalau misalnya kayak lu pernah ngincer nggak sih, Pin? Maksudnya kan kayak ya banyak lah sekarang developer tuh yang kemarin kontak-kontak gua, Pak bantuin ini dong, ini CF-nya 150 juta gitu loh. terus kan tapi kan projectnya pas dipelajarin kan kayaknya gimana ya? Ya CF-nya sih gede gitu, closing 1 150
juta, tapi kayaknya nggak apa ya susah lah gitu. Nah kalau project-project kayak gini lu tetap mau push untuk lu jual, yang sebenarnya lu nggak terlalu feel, tapi CF-nya gede nih. Nah, atau yang sebenarnya lu mending jual yang misalnya kayak Alessa, mungkin nominalnya kecil, komisi paling cuma 30-40 juta, tapi lu feel. Nah, sebenarnya lu lebih yang gimana sih gitu loh? Gue sih lebih jual yang feel sih. Lebih jual yang feel walaupun CF-nya lebih kecil gitu ya? Iya, kayak misalkan kemarin kan ada jual kayak di daerah Cikarang gitu ya. Cikarang closing fee-nya kan gede-gede kan. Tapi kadang-kadang gue ngerasa, maksudnya begitu kita pasarin Cikarang, yang sewanya siapa nih gitu loh. Maksudnya maksudnya kita tuh harus kuasai daerah sekitarnya juga gitu loh. Kita harus tahu market sekitarnya tuh siapa aja kalau kita info ke investor, sewanya ke siapa gitu. Jangan sampai begitu dia udah beli, dia mau sewain, nggak ada orang yang mau sewa gitu kan. Jadi nanti yang ada dia kecewa juga sama kita gitu loh. Oh, oke. Jadi walaupun maksud lu sebenarnya kadang kalau kita jualan project terus ya secara CF sama komisi mungkin kita gede, nah tapi begitu udah jadi si customer-nya kecewa juga gitu, ujung-ujungnya malah kita nggak bisa jangka panjang sama dia gitu ya. Iya benar. Oh, oke. Nah, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin sambil lu boleh cerita juga, Pin, maksudnya kayak 1-2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir deh gitu. Kalau lu pernah ingat-ingat, lu pernah jualan tuh total unit BSD tuh berapa sih? Kan lu nggak ngincer nih. Ya gue sih tahu kayak lu pernah dulu closing Alam Sutra kan, yang project apartemen apa namanya? Lloyd ya. Yang di Alam Sutra tuh. Ya Lloyd. Nah itu kan jumlahnya juga banyak juga gitu kan. Nah, tapi setahu gue yang paling dominan lu closing tuh di BSD. Nah lu pernah hitung nggak sih jumlah unit? Jadi kita nggak ngomong komisi, kita nggak ngomong omset. Jumlah unit yang lu jual tuh berapa puluh sama atau berapa ratus sih? Sama di BSD ya. Mungkin 30-an kali ya. Setahun? Enggak sih. Maksudnya mungkin setahun tuh mungkin sekitar 15-an kali. 15-an. Jadi kalau misalnya satu unit harga kurang lebih 2, ya kita ngambil range lah dari 1M sampai, tau juga dulu pernah closing Zora 10M si Yohana ya? 8M ya. Nah, mungkin kalau kita ngambil range tuh antara 1 sampai 8M, mungkin tengah-tengah sekitar 1,5 sampai 2M. Nah, kalau setahun jualan 15 unit, ya lumayan lah bisa dapat 30M dari BSD doang gitu ya. Dari BSD-nya doang gitu kan. Tapi yang biasa kan jualnya bukan cuma BSD doang, kan ada yang lain kan. Ya, nyamping-nyamping lah, misalnya kayak ada nyentuh ke Alam Sutra gitu kan. Kayak Lloyd kan juga lu jual juga gede juga kan, total banyak juga kan? Enggak, 3 sih waktu itu sih. Tapi waktu itu benar-benar kayak harga perdana banget. Jadi kayak bahkan ya kayak customer gue pas beli itu besoknya harus naik harganya gitu kan. Jadi maksudnya kayak dia bilang untung banget dia beli gitu. Oke, jadi untung banget beli Lloyd gitu ya. Walaupun sebenarnya dulu pernah jualan Cikarang yang satu customer itu refer lumayan banyak ya, sampai 7 unit ya. Iya. Ya sebenarnya kalau dulu sih kan semua developer gue mainin ya. Kalau sekarang sih gue juga pilih developer ya. Kalau maksudnya kadang-kadang tuh suka ada developer yang nggak komitmen bangunnya mungkin on time atau nggak on time gitu ya. Maksudnya ya kita juga pilih-pilih developernya gitu. Jangan sampai begitu kita jualin ternyata project itu mangkrak atau gimana kan jadi kita pusing juga gitu kan. Apalagi project primary kan kita kan jualnya future kan. Future itu belum ada sama sekali nih saat ini gitu. Banyak kan kalau primary. Jadi ya kita harus tahu nih developer ini bakal kuat nggak 2 tahun ke depan pasti bangun nggak gitu. Oh itu nggak enak banget sih. Kayak dulu gue pernah jualan One Velvet tuh. Jadi kalau kalian tahu One Velvet sampai sekarang kan nggak bangun tuh. Jadi udah 5 tahun kali ya. Nah yang beli One Velvet itu sama gue eksekutif direkturnya Mulia gitu ya. Jadi dia juga punya ruko, lokasinya seberang-seberangan sama si One Velvet. Nah jadi tuh sampai tahun lalu aja dia masih kontak gue nih gimana nih. Emang bener sih nggak enak sih kalau pilih developer yang ngasal, yang terlalu ngasal tuh. Iya makanya gue juga pilih-pilih sekarang. Ada yang pernah ngalamin juga? Ada yang pernah ngalamin nggak? Banyak lah, si Erickson paling banyak. Si Erickson kayaknya ada tuh. Banyak ya? Jadi sekarang kalau menurut lu kondisi-kondisi kayak sekarang nih, Pin, BSD ini masih bisa jual lah ya, walaupun kondisi orang bilang corona, orang saving money, tapi di BSD bisa lah ya gitu ya? Menurut gue sih bisa sih, karena ya menurut gue itu daerah BSD itu daerah yang kita bilang saat ini corona momen doang gitu ya, mungkin cuma setahun
setahun doang ya. Tapi tahun depan tuh mungkin nggak akan ada corona gitu ya. Tapi semakin banyak yang masuk kayak kayak sekarang aja kan Apple udah oke, udah mau masuk ke dalam BSD buat ke bikin kantornya yang di digital hub itu kan. Oke. Itu aja PT besar aja pada masuk ke daerah BSD gitu loh. Maksudnya kayak potensi BSD itu gede banget ke depannya. Halo? Halo. Terus ini Pin, soal yang kan ya BSD kan kalau secara jarak tuh bisa dibilang ya dia paling ujung lah gitu kan dibanding Sumarekon, dibanding Alam Sutra gitu kan. Nah, ya kalau sekarang kan lu juga ya naik mobil gitu ya, mungkin lebih enak juga ketemu customer. Nah, tapi mungkin lu boleh cerita Pin dulu kan awal-awal setahu gue lu kerja properti kan naik motor nih. Nah, itu gimana sih maksudnya kayak lu mikirin kan ada orang yang gue tahu tuh kadang dari Kelapa Gading, ya misalnya dari Kelapa Gading gitu ya, dari Kelapa Gading ke Sumarekon Serpong. Gue ada customer, tapi jauh banget gitu kan, karena gue nggak punya mobil, misalnya kayak gitu. Nah mungkin lu boleh cerita Pin dulu, lu naik motor, lu pernah sejauh apa, terus lu mungkin pernah ada apa ya kayak perasaan, ini gue jauh banget nih capek, nah atau gimana gitu, mungkin lu boleh cerita. Ya kalau sebenarnya kalau yang penting kita punya kendaraan sih nggak masalah ya. Kalau Serpong gitu ya. Justru awal mula itu langsung ke Gading Serpong jualnya. Bahkan gue pernah ke Karawaci, cuma naik dari Kelapa Gading ke Karawaci naik motor, terus customer-nya nggak jadi ketemu lagi begitu udah nyampe sana. Gue udah nungguin 3 jam. Ya pasti ada kesalnya juga gitu, tapi namanya itu kan proses kan, dijalanin aja gitu. Kalau proses kita jalanin, itu akan jadi pengalaman buat kita gitu. Jadi kalau misalkan ada customer yang ngaret sejam 2 jam, kita udah bisa bilang ke diri kita, ya kemarin aja ngaretnya 4 jam gue masih tungguin kok, ini sejam 2 jam mah ya udah gue tungguin aja gitu. Oke, jadi sebenarnya walaupun cuma punya motor, ya udahlah gitu ya, walaupun jauh namanya ada customer, ya sikat aja gitu ya. Iya. Oke, nah sama gue mau tanya ini Pin, ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Iya, ada yang mau nanya nih. Yang gue tahu kan sebenarnya kalau lu pribadi kan, lu juga ada usaha kecil-kecilan gitu kan, Pin. Yang ya bukan kecil-kecilan sih, angkanya juga lumayan lah, bisa nyicil satu rumah gitu kan. Nah, yang gue tahu tuh kebanyakan orang gini, Pin. Jadi, gue pengen cari tambahan gitu kan. Nah, tapi kerjaan lamanya malah berantakan gitu. Misalnya kayak agent properti, terus dia punya usaha sampingan, akhirnya fokus ke usaha sampingan itu, akhirnya nih omset di penjualan di propertinya malah slow down gitu, malah bisa dikatakan tiba-tiba nih hampir nggak ada. Nah, kalau kayak lu kan setahu gue stabil nih, jadi lu punya bisnis sampingan, angkanya stabil, terus lu punya di properti pun lu punya penjualan stabil, plus sekarang malah lu buka kantor gitu kan. Nah, mungkin lu juga boleh cerita gimana Pin, maksudnya lu jalanin ini semua, dan mindsetnya kayak gimana gitu. Mungkin yang lain jadi ya karena yang gue tahu memang di properti kan khususnya di Elipro sekarang setahu gue ada beberapa orang yang sambilan gitu kan. Benar. Ya mungkin bisa cerita gitu, walaupun yang kalian ada yang kerja kantor jadi akunting atau bisa jadi apa. Nah tapi gimana sih sebenarnya supaya walaupun kerja sambilan ada kerjaan lain tapi di properti ini tetap bisa closingnya konsisten gitu Pin. Sebenarnya kalau properti itu ya, apalagi khususnya primary gitu ya. Primary itu banyak cuman follow up by WA gitu ya. Maksudnya kita tuh ngabisin waktunya tuh hampir 70% mungkin di WA doang gitu loh. Ketemu kliennya nggak kapan, Sabtu Minggu doang. Jadi kita tuh waktu pas gue bagi bisnis itu tuh kayak Sabtu Minggu tuh pasti harus ada klien buat survei properti gitu kan. Maksudnya kayak Senin sampai Jumat tuh Senin sampai Jumat tuh gue biasa follow up setiap hari buat dapet janji di Sabtu Minggu gitu loh. Jadi waktu pas udah dapet Sabtu Minggu, nah biasanya misalkan minggu ini tuh udah satu hari tuh udah 3 orang atau 2 orang gitu kan. Nah ya udah gue atur ke minggu depan lagi. Biasanya tuh tiap hari gue cuma cari janji doang buat satu minggunya itu sih. Jadi biasa karena properti itu yang mungkin waktunya nggak akan terlalu banyak kebuang di kita harus biasa teleponin terus, enggak juga. Kadang-kadang bahkan
customer maunya cuma di WA doang, nggak mau di telepon gitu. Oke. Jadi walaupun sebenarnya kalau benar-benar fokus, benar-benar mau kerja, walaupun sekarang misalnya sambilan lah gitu kan, karena ada orang kan ya kebutuhan kadang beda-beda gitu kan. Udah deh, gue mau coba sambilan dulu biar gue dapat cash flow bulanan dari tempat kerja yang lama, tapi gue bisa jualan properti, closingnya nominalnya banyak gitu kan. Nah mungkin nanti kalau gue udah closing banyak, ada saving lebih, nah dari situ mungkin gue baru lebih berani lagi untuk fokus 100% di properti, kerjaan yang lama gue bisa resign gitu ya. Nah, jadi menurut lu asal fokus, seharusnya ada aja lah closingnya ya. Iya, sebenarnya kayak yang penting tiap hari kita ada follow up customer nggak, itu aja sih. Jadi pertanyaan dari buat diri kita sendiri gitu ya. Gue tiap hari ada follow up customer nggak nih buat gue ajak survei gitu. Kalau misalkan nggak ada ya udah pasti nggak akan ada hasil gitu. Tapi kalau misalkan satu hari paling nggak kita sisihin 2 atau 3 orang, nggak usah banyak-banyak deh, nggak usah sampai 10 orang gitu. Maksudnya 2 orang aja gitu, tapi fokus untuk kita itu terkoneksi sama 2 orang itu untuk ajak dia buat ke lokasi, buat survei gitu loh. Oke, jadi setiap hari lu follow up customer gitu ya. Pokoknya wajib follow up customer. Oh iya. Oke, boleh dicatat tuh buat kalian. Jadi yang dia mau survei atau enggak, tapi setiap hari kita push diri kita untuk tetap connect sama si customer ini gitu ya, maksud lu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan tuh Pin dari Siva. Dia ada tanya, dia pernah ngeliat iklan lu di Instagram. Nah, jadi buat teman-teman bukan kalian doang, saya juga sering lihat iklannya Alvin di Instagram gitu ya. Jadi akunnya Alvin Wijaya, A-nya 2 ini belakang gitu. Nah, dia tanya, ada tips nggak Pin buat bikin landing page sama copywriting gitu ya. Yang mungkin gue tambahin kali ya. Jadi gimana bikin landing page sama copywriting yang membuat orang tuh tertarik gitu, pengen beli sama produk lu yang lu jual. Nah, ada tipsnya nggak Pin buat kita semua nih? Iya, kalau gue sih belajar dari lu sih, Mike. Jadi nggak dari gua lah. Jadi sebenarnya kan kalau kita bikin awalnya sih belajar ilmunya dulu ya. Ilmu itu waktu itu gue belajar sama Michael gitu kan. Nah tapi waktu pas ilmu itu udah dapat, ya kata-katanya pasti kan kita pikirin sendiri dulu nih. Kayak contohnya kayak tadi ini yang gue jelasin satu produk ini ya. Ini kan gue pikirin dulu kata-katanya, gue cara ngejualnya tuh gimana gitu loh. Bukan cuma asal yang dari developer gue copy, kata-katanya gue copy semua. Ya customer juga ngeliatnya, oh sama aja nih kayak yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin save uang 400 juta di saat sekarang gitu, maksudnya orang pasti lebih mikir, oh kayak gimana nih propertinya nih, kayak save uang 400 juta. Terus cicilan kos-kosan beli kos-kosan dengan cicilan 2 jutaan. Kos-kosannya kayak gimana nih yang dapat dengan cicilan 2 juta. Kita bisa punya aset 2 juta, punya aset kos-kosan dengan bayar 2 jutaan. Itu kata-kata yang kita harus pikirin sendiri sih. Maksudnya kita harus coba kutak-katik sendiri gitu loh. Oke, jadi kalau keynote-nya sebenarnya intinya kuncinya dari lu adalah belajar gitu ya, dari belajar, terus lu praktek, diolah sendiri gitu lah ya. Jadi mungkin sebelum di-deliver ke customer, ibaratnya bisa ngayal sendiri lah, ketik di WhatsApp kayak, ketik di Word gitu ya. Iya. Nah, jadi ini ada masuk. Mumpung kita kan juga masih banyak di rumah nih, kita pasti bisa mikir dong. Maksudnya kita bisa pikirnya gitu. Produk ini tuh bagusnya apa gitu loh. Kita coba aja bikin hitung-hitungannya di Excel. Ini kira-kira kalau tawarin kayak gini bagus nggak ke investor? Nah, kayak gitu sih. Oke, jadi kondisi sekarang ya sebenarnya kita semua rata-rata punya banyak waktu. Justru sebenarnya saatnya kita banyak belajar sama kita latihan sendiri, kita praktek di rumah gitu ya. Oke, nah mungkin boleh tuh kayak misalnya dari kalian yang tadi ada masukan juga dari Erickson, dia bilang baca bukunya Tung Desem Waringin, Marketing Revolution, nah itu bagus. Terus kalau misalnya kalian mau belajar di YouTube juga banyak yang gratis gitu tentang Marketing Revolution-nya TDW itu juga ada. Nah, kalau misalnya, mungkin kalau mau lebih cepat bisa gitu ya, kalau kayak gini mungkin nggak, maksudnya kayak masing-masing latihan gitu ya, satu hari bikin 10 kalimat, terus di-share gitu ya, di grup biar bisa belajar bareng, bisa lebih cepat nggak menurut lu? Ya mungkin bisa aja sih, karena kan kadang-kadang ide kita, tiap orang kan beda-beda kan, kayak maksudnya kayak ide gue kayak gini, belum tentu ide lo kayak gini gitu. Mungkin ada satu ide lo yang bagus, bisa gue masukin ke tempat ide gue gitu. Jadi makin bagus sih. Nah, tuh jadi mungkin buat Siva yang tadi tanya atau teman-teman sekalian, ya saatnya mungkin sekarang nih
dibandingkan nggak tahu sih kalau kayak gue kan gue kadang udah bosen juga di rumah gue mau ngapain gitu kan, mau main game gue kalah mulu gitu, jadi ya udah gitu, kayak Siva atau yang lain ya bisa mulai praktek gitu ya dari sekarang, jadi belajar terus praktek, nah nanti share aja di grup gitu ya, jadi kita bisa belajar bareng-bareng tentang copywriting sama landing page ini gitu ya. Ya pilih aja produknya dulu gitu, maksudnya nggak usah sampai yang kayak kita mikir panjang, tapi kita pilih aja dulu satu produk yang kita mau mainin dan kita mau jualin tuh produk apa gitu. Oke, jadi pilih produknya misalnya ya apalah, let's say misalnya sebut Fasanta atau misalnya yang lagi rame apa sih sekarang yang bakal boom tuh Citra Garden Puri ya. Citra Garden Puri kan mau launching tuh. Nah, mungkin udah bisa mulai dites bikin kata-katanya, penawarannya gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau ada yang nge-share lu bisa bantu review juga kali, Pin. Boleh. Boleh ya. Jadi nanti silakan kalau bagi kalian yang mau praktek, kalian share aja kalimatnya, penawarannya, atau mungkin gambar-gambarnya tadi kayak perhitungan Alvin buat, nanti di-share, nanti si Alvin bisa bantu review juga gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan, bagi ada yang mau tanya. Bisa langsung di-unmute audionya, atau misalnya chat di grup. Kan dulu banyak nanya nih, gimana sih cara jual primary. Nah, sekarang kan gue udah infoin nih cara jual primary-nya menurut gue. Gitu kan. Jadi biasa gue bikin yang baru sendiri, gue bikin harga sendiri, cara bayarnya sendiri, terus biasa gue hitung-hitungin sendiri keuntungannya apa buat klien, kayak gitu. Kalau gue boleh nambahin dikit ya mungkin ya? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak ya? Silakan. Ya, Pak ya? Silakan. Nggak, kalau dari gue gini. Tadi kan mungkin kalau Alvin banyak share tips-tips dari dia ya. Khususnya kalau yang saya nangkep, salah satunya adalah yang paling ditonjolin adalah dia nggak pernah forward price list dari developer langsung gitu. Dia bikin sendiri. Yang kadang-kadang kita mikir, buat apa sih udah dari price list developer, tapi kita mesti buat price list sendiri lagi untuk ke customer gitu. Kadang-kadang kan kita pikir repot kan gitu kan. Nah, kalau gue pengen ngasih lihat sedikit ya, gue share screen bentar ya, Pin ya? Boleh ya? Ya, boleh. Bisa ya? Lu di itu dulu, Pin, di stop dulu, Pin. Nah, saya pengen kasih lihat, maksudnya contoh nih, misalnya ini price list dari developer tuh kayak gini gitu loh. Nah, kira-kira nih, udah lihat ya teman-teman ya? Contoh, muncul kan di screen kan, Pin? Ya, muncul. Contoh ini price list JGC misalkan. Pusing nggak kira-kira teman-teman kalau lo jadi customer, kita kasih price list-nya kayak gini. Ya, atau misalkan price list-nya kayak gini. Nah lo, ini price list Cheston nih. Misalkan anak customer boleh minta harganya nggak price list-nya, terus kita kirimin harganya kayak gini, apa adanya dengan developer. Ya ini kan, kalau developer kasih itu kan memang developer kasih harga kan lengkap dong. Karena unitnya, tiap unit juga bisa beda-beda. Tapi kira-kira kalau lo jadi customer, nggak usah jadi customer, kita jadi agent aja, pusing nggak lihat deh? Nah, pusing. Makanya kayak itu kan gue selalu bikin baru kan. Bener. Apalagi dia, kan kalau ilmu marketing bilang, sorry ya ini agak berisik anak gue nyanyi. Jadi kalau ilmu marketing bilang kan customer jangan terlalu dikasih banyak pilihan gitu loh. Kalau makin banyak pilihan dia makin pusing, yang ada dia nggak jadi beli gitu loh. Tapi kalau kita bisa kerucutin sendiri, kita bisa bikinin sendiri, kira-kira tadi Alvin misalnya pilih unit yang mana kira-kira bagus, yang murah, terus dia bikinin misalkan kayak gini, tadi misalkan kayak gini. Nah kalau kayak gini kan jauh lebih enak, bener nggak lihatnya? Ibaratnya udah langsung, harganya segini, booking fee-nya segini, DP-nya segini, harus diskonnya segini, KPR-nya segini. Dibanding kita harus ngelihat kayak gini price list. Waduh, lihat kayak gini yang ada customer, ya nanti saya pelajari dulu ya. Pasti kan kebanyakan jawabannya gitu, bener nggak, Ben? Iya, biasa saya pelajarin dulu, habis pelajarin udah gitu nggak ada kabar. Habis itu muntaber. Kalau kita bilang habis itu muntaber. Jadi habis itu pusing cari agent lain. Iya, pusing cari agent lain yang bisa kasih jelasin gitu loh. Jadi ini mungkin ilmu simple ya, yang kelihatannya kayak sepele. Kita kayaknya nggak repot-repot amat sudah ada price developer, tapi gue mesti buatin lagi. Tapi menurut saya sih ini sangat-sangat bagus dan sangat efektif gitu loh. Kalau kita bisa buatin simple yang kayak gini aja, pasti jadi customer pun akan sangat membantu dan akan sangat lebih inilah gampang lah bacanya. Gue bisa bayarnya segini, diskon gue segini, gue savingnya segini, bahkan gue dapat cashback BWATB-nya bisa dapat senilai 85 juta. Jadi ya apalagi dibandingin di compare sama Alvin bikinin sama secondary. Kalau lo bandingin lo beli secondary, yang harus lo keluarin segini. Jadi sebenarnya kita jadi agent property bukan hanya cuma ngikutin PK ya, Bin, karena kalau ikut PK doang mah si customer bisa baca sendiri, bener nggak? Sebenarnya kalau ikut PK doang nggak usah ikut PK, dan nanti developer kasih PDF tinggal baca di rumah gitu, maksudnya. Bener.
Karena kan developer biasanya udah kasih PK kan udah lengkap banget lah ya ibaratnya. Kalau misalnya cuma baca doang mah ya customer bisa lah gitu. Tapi kalau kita apa nilai tambah kita sebagai agent yang kita bisa tonjolin ke customer, terutama dari hal sisi finansialnya, cara bayarnya. Jadi kita bisa bantu dia hitung-hitung. Itu sih kalau dari saya sih. Nambahin doang. Bentar. Ya. Yang lain mungkin yang mau nambahin nggak? Siap. Thank you Pak Antoni. Siap Pak. Kalau ada yang mau tanya, pas nih gitu ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya juga misalnya. Tapi jangan tanya, Pin udah punya istri belum? Nah jangan yang kayak gitu. Jadi Belum. boleh tanya apa yang belum ya. Jadi kalian boleh tanya apa nih yang misalnya kalian mau belajar dari si Alvin. Mumpung dia ada waktu gitu ya. Soalnya dia sibuk gitu. Nah ini ada lagi nih Pin dari Cipuspa gitu ya. Pin, kalau di website sebaiknya selengkap apa, berikut harganya atau enggak gitu. Biasa sih kalau di website sih kisaran aja sih. Jadi maksudnya kisaran harga sama kurang lebih cicilannya itu berapa gitu. Kita detail itu nunggu dia kontak ke kita by WA. Karena kalau misalkan dia udah lihat lengkap di website, mereka nggak akan perlu kontak kita lagi gitu. Karena udah detail gitu. Bahkan mereka mungkin, gue udah tahu nih, gue lihat project lain yang mungkin dia belum tahu gitu. Nah, makanya biasa gue nggak akan detail banget. Oke, jadi itu Cipuspa. Kalau dari Apin, dia kasih info, tapi nggak 100% gitu ya. Jadi memang sengaja supaya si customer-nya ini kontak ke kita gitu ya. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau soal ini, Pin, kan lu kan setahu gue dari beberapa tahun terakhir, mungkin dari 2016 gitu ya, juga lu kan udah main pakai Google Ads, keluar duit terus gitu kan. Apalagi zaman Mekarta. Mekarta kan keluar duit bulanannya lumayan banyak gitu kan. Iya. Nah, mungkin lu boleh share, Pin, maksudnya kayak biaya marketing lu tuh setiap bulan tuh rata-rata sebenarnya berapa sih? Terus pernah nggak, maksudnya yang lu keluar duit misalnya jutaan, tapi bulan itu gitu ya, bulan itu nggak ada closing sama sekali, padahal udah keluar duit beberapa juta gitu. Nah, mungkin lu boleh share, Pin? Ya kalau dibilang biaya iklan itu kan tergantung ya. Dulu kan awal-awal emang kecil juga ya. Kalau yang udah mulai sekarang tuh sekitar 3-5 juta per bulan. Dibilang 3-5 juta ya, sebulan. Ada closing nggak tiap bulan? Belum tentu ada juga. Tapi kan kadang-kadang begitu kita sebulan tuh ada yang sekali closing 2-3 unit kan. Nah itu udah pasti nutup gitu loh. Bahkan kayak misalkan kita closing 2-3 unit aja, itu mungkin udah nutup buat biaya setahun iklannya gitu. Berarti kan kita punya spare waktu yang berapa bulan terakhir itu udah dapat kayak apa ya? Udah dapat kayak uangnya terus gitu loh. Tanpa perlu pikirin lagi iklannya gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya maksud lu kalau misalnya iklan di properti itu nggak usah takut lah. Keluar duit tadi kalau misalnya kita ngomong deh angka terbesar 5 juta, berarti setahun kan 60 juta buat biaya marketing doang. Nah, jadi maksud lu kalau nanti mungkin ada 1-2 bulan nggak closing, tapi ada 1 bulan tuh rata-rata bisa closing 2-3 unit dan biaya ini bisa buat setahun gitu ya. Iya. Oke, jadi nah itu teman-teman boleh catat juga tuh. Jadi biaya marketingnya saat si Apin tuh setahun kurang lebih 60 juta. Nah, closing 2-3 unit, ya udah itu biaya marketing setahun, sisanya itu taking profit semua tanpa keluar biaya lah gitu ya closingnya Apin. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Siva. Sebentar. Kalau si Apin kayak pilihan kotanya Jayapura sih ini. Enggak, kalau pilihan kotanya sih sekitarnya masih daerah Jakarta sama Tangerang sih. Yang beli rata-rata juga daerah Jakarta Tangerang sih. Marketnya kan. Oke, jadi target marketnya kan. Iya, jadi pilihannya kan kalau di IG kan atau Google kan bisa pilih tuh lokasinya gitu kan. Nah, lokasinya dipilih apa sih Siva tanya? Jakarta Tangerang sih. Jakarta Tangerang ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Tuh ada lagi tuh, Budi dari Budi. Apa? Gue belum buka, sorry. Apa kok Budi? Langsung baca. Apa bacanya tuh? Apa namanya? Kalau lewat digital marketing, itu tahap-tahapnya seperti apa, Pin? Contoh, misalnya follow pertamanya dijelasin produk dulu, atau follow keduanya, ketiganya tuh gimana gitu loh. Maksudnya kan contoh kita main digital marketing kan biasanya kan banyak Pin yang nanya Pin, maksudnya lewat WA ya, apalagi kan, maksudnya atau telepon. Nah itu biasa step-step lu untuk follow up supaya benar-benar nih orang hot dan bahkan bisa closing tuh gimana Pin biasanya Pin? Biasa sih. Pertama kan gue info dulu kan, dia tahu nggak daerah lingkungannya yang dia tanya ini daerahnya di mana, dia tahu nggak gitu kan, maksudnya kayak biasanya dia nanya satu produk nih,
Terus gue bisa tanya dulu, Bapak, Ibu tahu nggak tentang daerah BSD gitu. Karena gue jelasin itu dulu. BSD itu ke depannya kayak gimana. Gue biasa jelasin itu dulu gitu sebelum produk. Nah, setelah dia misalkan, oh oke. Ya udah gue kasih PDF produknya. Nah, PDF produk itu habis itu gue jelasin lagi tentang keunggulan-keunggulan dari produknya itu gitu. Nah, biasanya sampai dia udah nanya-nanya terus, baru kan mungkin kadang-kadang dia nanya nih harganya berapa, cicilannya berapa, baru gue kasih harga prices gue sama mungkin keuntungan benefitnya apa yang kayak perhitungan tadi. Kejawab gak tuh, Ko Budi? Jawab nggak, Bud? Jangan lupa diundang juga buat datang ke show unit gitu. Kejawab. Itu yang paling penting sih. Oke, Pin. Kalau gue mau nanya, Pin, dikit. Itu kalau lu dari budget marketing lu yang tadi lu udah share gitu ya, maksudnya kurang lebih lu spend segitu, rata-rata setiap hari pasti ada call in atau ada calon buyer masuk, Pin? Ada sekitar 3-4 orang lah. 4 orang ada tiap hari? Ada. Rata-rata. Berarti kalau 3-4 orang, anggaplah kita ngomong jelek aja lah 3 ya. 3 kali 30 berarti ada 90 calon prospek baru ya? Yang kontak setiap bulannya gitu. Nah, logikanya berarti kan kalau orang yang kontak sebenarnya kan ya minimal pasti 50-50, 2 pasti dia tertarik, bener nggak? Iya. Jadi sebenarnya oke banget dong ya. Udah dari 90 ibaratnya kalau persentasenya biasanya dari sebulan dari bisa 40 orang satu sih. 40 sampai 50 orang satu. Tapi yang survei seminggu pasti ada, Pin. Pasti ada. Biasanya pasti ada. Sabtu Minggu. Oke. Nih dari Ciliwinata. Waduh. Pin, banyakan dari Google Ads atau dari Instagram. Nah, jadi, yang kedua dari Jaswin. Langsung aja nih, Pin, gue tanya. Mau nanya untuk bikin web itu buat sendiri atau bayar orang untuk bikinin. Nah, ada 2 tuh. Dari Jaswin sama dari si Ko Cili. Ko Cili dulu gue mainnya Google Ads. Terus kan baru beberapa bulan terakhir ini gue baru mulai ke Instagram. Jadi Instagram ini baru tes 2 produk. Yang pertama Zena dan Wesvista. Dua-duanya sih closing, satu unit. Jadi ada hasilnya sih tetap meskipun lewat Instagram gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu Google Ads semua itu kayak sebelumnya. Jadi biasanya gue dulu Google Ads, cuma sekarang gue mau pelajarin ke Instagram gitu kan. Nah, mungkin sekalian cerita aja tuh, Pin. Sekalian cerita, lu budgetnya berapa yang Zena, terus closingnya omsetnya berapa M. Terus yang Wesvista tuh budget berapa, omset berapa. Oke. Dulu kira-kira aja sih. Pas kemarin Zena itu gue udah keluar 3 jutaan. 3 jutaan itu gue dapat costing 1 kan lumayan ya. Nah, itu udah sebenarnya udah nutup lah ya kalau 3 juta closing 1 ya. Closing fee-nya aja kan gotel kan. Nah, terus Wesvista keluar 1,5 jutaan, terus yang kemarin kan closing fee-nya aja 15 juta kan. Nah, ya hitung-hitung sebenarnya closing 1 udah pasti nutup gitu. Mau project apapun, kalau closing, ya selama kita lihat projectnya itu bagus, bisa dijualin. Oke, jadi yang satu lu keluar duit 1,5 juta, dapat duit, ya CF-nya doang 15 juta, komisinya mungkin 10-20 juta dapat juga kali Wesvista. Iya. Oke, jadi total lu keluar duit 1,5 juta, dapat duit 35 juta. Iya. Nah, kalau yang Zena berapa harganya 1 M-an ya? Gua nggak tahu sih. 1,5. 1,5, berarti kalau 1%-nya 15 juta plus 5 juta, 20 juta. Nah, keluar 3 juta, dapat 20 juta. Iya. Oke. Nah, itu kejawab nggak, Ko Cili? Kejawab ya. Nah, yang kedua yang tadi, Pin, ada dari si Jaswin. Buat webnya tuh pribadi atau lu bayar orang? Bikin sendiri. Jadi nah, kalau gue tuh tipe yang suka belajar sih, kutak-katik gitu. Maksudnya gue pengen ngerti tuh dari awal sampai akhirnya gitu loh. Kalau misalnya kita bayar orang kan, oke nih kita bayar orang jadi nih. Setelah ada yang bermasalah, kita nggak ngerti gitu loh, masalahnya di mana gitu. Oke. Kejawab nggak, Win? Sorry, halo? Halo, ya, silakan Win. Itu, Vin, kalau belajar ya, biasanya basicnya tuh belajar di yang mana dulu ya? Maksudnya kalau mau belajar nih. Misalnya mau belajar bikin web ya. Sebenarnya waktu itu gue belajar benar-benar dari si Michael doang sih. Jadi gue ikut si Michael aja gitu, belajar untuk awalnya. Tapi kan kadang-kadang kita gini loh, kita belajar nih. Waktu itu kan si Michael kan buka kelas. Mungkin dari 5 orang apa 10 orang gitu.
yang praktekin berapa orang gitu loh. Ya kalau gue sih gue praktekin gitu. Intinya sebenarnya waktu pas kita belajar, kita coba dulu aja gitu. Karena mungkin di awal-awal salah. Karena kan nggak semua web gue itu berhasil juga. Gue banyak juga bikin web dan itu gagal gitu. Tapi dari gagal-gagal itu, akhirnya nanti kan ketemu yang sukses gitu loh. Belajar sama Michael aja, Michael jago kok. Kapan, Mike? Kapan, Mike? Bayar gue mahal 10 juta tapi. 10 juta, Mike. Lebih saya loh. Bercanda. 10 juta, Win. Ya kalau misalnya 10 juta, Win. Hah? Bayar 10 juta kan bisa baliknya ratusan juta. Amin. Boleh, Mike. Training, kan ada si Asrori itu. Asrori tanggal berapa ya? Ya, nanti ada training Asrori kok. Training bikin web. Jadi Asrori ada training bikin web. Nah, nanti kalian bisa ikut. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalian ada mau belajar tentang otak-atik bikin web, nah nanti kan gue ada beli tuh. Nanti gue kasih loginnya aja ke kalian. Jadi nanti gue kasih loginnya, admin sama passwordnya. Nah, nanti lo orang bisa belajar sendiri dari situ gitu. Apalagi sekarang ada itunya ya, Mac ya? Web gampang pluginnya apa, Mac namanya? Instabuilder. Template-nya gampang lah. Pokoknya jadi tinggal ngedrak gitu. Gampang lah bikin web tuh di bawah 1 jam udah bisa lah semua. Sebenarnya bikinnya gampang, idenya susah. Ya, jadi gampang. Nah, cuma tuh kata-kata penawarannya yang kayak tadi si Alvin bikin bisa saving 400 juta. Nah, itu kan kayak gue aja sih, gue pribadi gue nggak kepikiran gitu. Ini copywriting ya? Iya, copywriting-nya itu yang sebenarnya yang kalian harus banyak mikir. Kalau bikin webnya simple lah. Gampang kok. Boleh. Nanti itu deh belajar sama Asrori ya? Iya, nanti Asrori ada trainingnya. Ya, tapi sambil nunggu Asrori. Minggu depan ya, udah ada jadwalnya sih. Ya, nah, tapi nanti sambil nunggu Asrori, kalau misalnya lo orang ada yang mau, nanti gue bisa kasih linknya. Jadi linknya itu ada video, lo orang bisa belajar dari situ. Gitu. Ya. Kejawab, Win? Oke. Oke, sip. Nah, untuk training Asrori-nya nanti tanggal 8 Mei. Nah, jadi Asrori itu ngajarin 2. Jadi kalian bisa langsung belajar. 1, bikin web. 2, iklan Google Ads. Nah, itu 8 Mei kalian sediain waktu 2-3 jam untuk belajar. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pin. Jadi dari Cipuspa, lebih nguntungin mana? Bikin web yang fokus nawarin 1-2 project, misalnya cerita Garden Puri aja, atau bikin satu web yang isinya banyak project. Nah, itu pertama dari Cipuspa. Terus kedua dari si Audrey. Audrey bilang, share dong, Pin, daily activity-nya. Jadi daily activity lu nih, sampai lu closing biasanya tuh dari bangun pagi gimana gitu. Itu kali ya, Dre. Kalau nanya detail bahaya, udah merit ya, Dre. Nggak semua orang bisa dengar. Yang kerjaan aja, Pin. Cipuspa ya, Ci. Kalau saya sih bikin web sekarang ini yang saya lakukan adalah satu produk, satu web. Buat saya fokus jualinnya gitu loh. Mungkin webnya isinya banyak, tapi yang diiklanin 1 doang gitu. Jadi saya fokus ke 1 project kalau saat ini. Nah, kalau daily activity ya. Sorry, Bin. Sorry, gue potong dikit. Mungkin biar lebih nangkep kali ya. Maksudnya jadi tetap, kalau lu tetap bikin webnya itu tetapnya 1 web, tapi isinya banyak project gitu ya? Iya, website gue kan contoh, misal website Alvin, kasih lu share, Pin. Coba, Pin. Website lu namanya apa, misal contoh? Apa ya namanya? BSD City, apa sih? BSD City, strip sinarmas.com. Sinarmasland.com. Nah, itu di dalamnya itu project-nya ada Alessa, ada Greenwich Park, macam-macam gitu kan, ada Mozilla dan lain-lain kan. Nah, tapi dari iklanin cuma 1. Ya, berarti tiap nembak Google Ads, ya 1 iklan itu aja ditembak gitu kan ya? Iya, karena kalau misalkan kadang-kadang otak kita kan terbatas ya. Maksudnya kita bisa iklanin banyak gitu. Cuman waktu pas orang nanya gitu ya, kita kadang-kadang suka lupa gitu apa yang kita mau jawab gitu kan. Atau mungkin ini pertanyaannya lebih ke sini kali. Mungkin Pak Michael juga bisa bantu jawab. Mungkin lebih ke gini kali. Contoh web. Mungkin teman-teman yang mau bikin web kan pasti pertama kali kan mikirin dulu nama domainnya nih. Contoh misalnya kalau Alvin kan BSD City, sinarmasland.com itu kan karena dia memang mau fokusnya main BSD. Contoh kalau misalkan mungkin Cipuspa mau mainnya Citra Garden Puri, berarti kan mau pilih di domainnya citragardenpuri.com atau misalkan propertyhockey.com gitu misalkan lah ya. Misalkan Pak Michael misalnya ahli property.com. Nah itu mungkin ya kalau memang untuk sementara mungkin yang low budget ya itu dulu ya Mac ya. Yang apa? Website atau domain yang
yang general aja dulu semua. Misal contohnya infoproperty.com misalkan. Nah, kalau infoproperty.com berarti kan lu bisa masukin BSD, bisa masukin Citra Garden Puri, bisa masukin yang lain gitu loh. Tapi kalau kita masukin yang domainnya citragardenpuri.com sebetulnya lebih bagus karena kelihatannya ketika orang searching di googling nanti kelihatannya lebih apa ya? Lebih resmi lah dari developer lah seakan-akan. Kan kayak website Alvin kan BSD City sinarmaislan.com dipikirnya kan benar-benar dari developer. Bahkan mungkin si Alvin dipikirnya adalah in-house gitu misalkan. Jadi orang lebih trusted gitu loh. Cuma kalau bikin kayak gitu otomatis kita per project mesti punya websitenya sendiri-sendiri dan otomatis costingnya lebih gede sih. Bener nggak, Ben ya? Iya. Gitu ya. Jadi kalau ya tergantung budget lah. Kalau memang budgetnya lebih sebetulnya dan memang mau serius sebetulnya boleh juga untuk nama domainnya beda-beda kali. Nggak tahu gimana menurut Pak Michael, Pak? Kalau gue sih bilang bikin nama aja. Jadi misalnya kalau kayak Alvin, bikin aja alvinwijaya.com. Terus kayak misalnya Cipuspa gitu kan. Ya udah bikin aja misalnya diri sendiri ya. Iya, kayak kemarin si Ko Budi kan bikin keren tuh, budi3.com. Jadi benar-benar namanya. Jadi nanti begitu kalian di kartu nama juga udah bisa masukin tuh. Jadi kayak ciliwinata.com. Kan lebih bagus lah dibanding ini kalau misalnya kalian baru benar-benar awal gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti memang udah punya budget lebih yang kalian pengen lebih serius, ya lebih baik sih pakai nama project-nya. Ya, jadi misalnya kayak citragardenpuri.com gitu. Gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau nama juga bisa, kayak misalnya kan kalau nama kayak saya kan nggak ada nama panjang nih, jadi Michael doang, michael.com kan hampir nggak mungkin ada. Nah terus kalau kayak si Jaswin kan namanya panjang tuh, jaswinkartanujaya.com. Nah kan nggak tahu customer ingat atau enggak, nah mungkin bisa disimpelin, jadi misalnya kayak jaswinproperty.com misalnya gitu loh. Ya. Gitu. Kalau Jaswin ganteng, takutnya nanti dikira jasa gay, Ton. Hati-hati. Bercanda ya. Apalagi fotonya kelihatan. Jadi, kalau gue sih bilang mending gitu. Jadi misalnya kayak, kalau misalnya namanya yang kira-kira gampang diingat, misalnya kayak Alvin Wijaya, nah itu kan gampang. Oke, Anthony Herlia, nah Anthony kan spellingnya pun juga agak susah gitu kan. Ada yang Anthony pakai Y, ada yang Anthony pakai I gitu kan. Agak susah gitu. Nah, tapi kalau yang mutlak, kalau kayak si Alvin, gampang, ya kecuali orang ya gampang lah gitu kan. Alvin Wijaya, nah Ciliwinata kan gampang. Kayak Firda kan gampang. Nah, tapi kalau misalnya kayak agak rumit atau agak panjang, lebih baik ya itu. Ganti nama aja. Jangan. Jadi kayak dibikin aja misalnya kayak Firda Property, terus misalnya kayak Jaswin Property. Nah, jadi firdagreenbay.com gitu ya, Mac. Ya, misalnya kalau Firda pengen fokus di Green Bay, nah bisa misalnya kayak Firda Pluit, Firda Green Bay, nah itu lebih gampang diingat lah. Jadi nyantol ya brandingnya. Ya. Nah, Chili Green Lake gitu ya. Ya, Chili Green Lake. Semoga menjawab ya Cipuspa. Ya. Yang kedua, Audrey. Tadi dia tanya, apa nih activity lu gitu yang setiap harinya yang lu biasa lakuin, ya. Sebenarnya sih kalau daily activity ya, kalau gue sih lebih banyak cuman kayak sekarang ini tuh biasa seminggu satu produk gue coba gue olah gitu loh. Produk ini bagusnya kayak gimana gitu. Kalau saat ini ya, di luar dari gue tetap follow up customer. Biasanya tuh tetap biasa gue satu hari customer biasa gue sapa mungkin ada 5 orang customer gue sapa ya, dari yang gue sapa itu kadang-kadang 2 orang gue follow up. Masih cari properti nggak gitu sih. Sebenarnya kita lakuinnya nggak perlu sampai yang gimana sih, simple aja, mulai dari follow up customer, tapi yang kayak kita coba sapa aja customernya gitu loh. Kan mungkin dari 10 customer yang sapa cuma 2 orang yang bakal nyaut atau gimana, dari 2 itu baru kita tanyain, ibu masih cari properti nggak gitu. Nah dari situ barulah kita follow up terus. Jadi kalau dari lu mungkin yang tadi lu cerita, intinya daily activity lu kebanyakan buat follow up customer gitu ya setiap harinya. Iya. Oke. Iya sih, kadang apalagi kalau misalnya kayak pakai Google, pakai Facebook kan kadang setiap hari database masuk terus gitu kan. Kadang terus. Bahkan kadang nih bagi waktu malah bisa lupa follow up gitu ya. Bahkan ya kayak seminggu sebelumnya kadang-kadang suka, gue udah follow up lagi belum ya? Kadang-kadang gitu kan. Oke. Kejawab gak tuh, Dre? Udah lagi tuh, udah Indra tuh, Mac.
Ya, dari Indra, tapi itu kurang jelas, Indra. Coba deh bisa lebih didetailin lagi nggak? Jadi si Indra tanya, langsung ngomong. Pernah bikin... Buka mic-nya. Nah, silakan Indra. Mana Indranya? Jadi dia tadi tanya, dia tanya, maksudnya pernah bikin nggak datangin traffic ke website? Nah itu kan pasti kan pernah si Apin. Nah terus yang keduanya gue kurang nangkep nih Dra. Coba diketik lagi deh Dra. Si Indra lagi di kantor ini. Ini gue bacain coba ya. Michael dan Bro Afil pernah coba untuk iklanin dan buat traffic websitenya naik juga nggak? Di samping pasang Google Ads produknya, karena di website itu sudah ada beberapa project yang mau dipasarkan. Mungkin trending di Google kali ya, maksudnya ya? Maksudnya pernah coba iklanin websitenya nggak? Jadi lebih fokus ke websitenya gitu loh. Websitenya? Enggak sih, gue project sih biasanya. Per project ya? Tujuannya apa, Dra? Maksudnya kalau yang di iklanin web tuh tujuannya apa? Maksudnya biar websitenya terkenal atau gimana? Mungkin gitu kali ya? Kayaknya mungkin biar websitenya lebih gitu sih. Naik namanya kali ya. Pernah nggak tuh, Pin? Kalau gue sih per project sih sekarang sih. Jadi kayak emang sih mungkin saingannya banyak gitu ya. Kalau orang nyari, contohnya nih, orang sekarang nyari Wellford, pasti kan banyak tuh Wellford semua tuh. Kadang-kadang orang ngeklik yang mana gitu kan, kita nggak tahu kan. Nah tapi kalau sekarang kan gue mulai coba mainnya ke Instagram nih. Gue coba belajar yang Instagram ini. Kalau Instagram kan iklan kita kan muncul terus di Instagram orang, di Facebook orang gitu kan. Nah dari situ kan masuk ke yang namanya website. Nah jadi beda cara mainnya nih Google sama yang di Instagram gitu. Iya, jadi dari si Indra dia bilang maksudnya supaya webnya terkenal, Pin, kata dia. Terus jadi supaya ujung-ujungnya trafficnya tuh intinya trafficnya banyak, dan ini mungkin tujuan akhirnya nggak keluar iklan, nggak keluar biaya lagi, tapi trafficnya tetap banyak gitu. Mungkin branding, jadi contoh misalnya orang terkenal info properti, jadi orang kalau ngetik properti carinya info properti gitu kali ya. Iya, maksudnya gitu. Gimana tuh caranya tuh? Michael yang jago tuh kayaknya. Michael, bahasa Jawa, Pak. Sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Nah, cuma kalau gua pribadi sih gua nggak pernah gitu ya pakai cara itu. Kenapa? Karena menurut gua kalau main primary ya percuma, karena main primary menurut gua lebih butuh speed dibanding kayak begitu gitu. Karena kalau contoh deh kayak misalnya Citra Garden Puri kemarin baru dari launching, terus hitungan berapa lama langsung sold out gitu kan. Yeah. Nah kalau misalnya lu mikir ke arah situ sih gua rasa agak kelamaan gitu. Jadi gua lebih mentingin speed kalau gua. Makanya gua nggak pernah fokus ke situ. Nah tapi kalau misalnya kalian ada yang mau bikin kayak begitu, ya bisa, tapi daripada branding webnya, ya branding diri aja gitu. Jadi ya branding diri tuh sekarang banyak lah. Kalau kalian lihat tuh kayak influencer kan banyak sebenarnya tanpa sadar kan mereka sebenarnya branding diri dia sendiri gitu kan, kayak Instagram gitu-gitu. Iya, nah kalian bisa coba tuh. Bahkan ada salah satu contoh kasus gitu ya, dia makanya dari kemarin tuh saya cari Nintendo Switch, tapi ini pure murni buat main, bukan buat jualan gitu. Jadi Nintendo Switch tuh dulu kalau beli cuma 3.300.000. Nah, 1 bulan terakhir Nintendo Switch tuh harganya 7.700.000. Second-nya aja 5 juta. Jadi harga second-nya lebih mahal dibanding harga barunya. Nah, terus ada salah satu kaset namanya Animal Crossing, kalau kalian ada yang main. Nah, harganya itu sebenarnya cuma 600 sampai 700.000 harga normalnya. Nah, tapi sekarang harga kasetnya ini paling murah gitu ya, paling murah 1,6 juta. Jadi harga kaset Nintendo Switch harganya naik 1 juta. Nah, tapi itu rame gara-gara apa? Rame gara-gara influencer tuh pada main. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau yang kayak Indra, saya bilang dibanding kalian bagusin web, kalau memang tujuannya itu gitu ya, lebih baik branding diri pribadi aja pakai akun sosial media. Nah, kalau mau contoh-contohnya, nanti saya bisa kasih lihat juga gitu. Jadi ada Agent Era, dia masuk 23 besar nasional kalau nggak salah. Jadi namanya Vina Saputra _ itu di Instagram. Nah, kalian bisa lihat dari dia. Kalau misalnya lokal kalian mau contek. Nah, kalau mau yang di luar negeri, ada itu agent asuransi, itu nomor 1. Nanti saya kasih akunnya juga namanya, tapi saya lupa orang ini. SR Tolani. Iya, yang itu, Ton. SR Tolani _ juga kalau nggak saya belakangnya. Ya, pokoknya SR Tolani udah ketemu kok.
Nah, SR Tolani. Nah, itu jadi kalau kalian mau belajar, lihat branding dari dua hal itu gitu. Terus kalau ditanya bisa gak? Ya bisa aja si Finan Saputra itu termasuk yang gencar gitu. Semoga menjawab. Ada lagi? Siap, sama-sama. Thank you, bro. Ada lagi nggak yang lain? Sebelum ditutup nih mungkin. Mumpung Alvin masih ada. Intinya sih semakin kita banyak coba-coba ya, semakin kita lebih peka aja gitu, lebih gampang, lebih lihai lah lihat-lihat satu produk itu untungnya apa gitu loh. Kalau kita nggak pernah nyoba untuk berpikir keuntungan kelebihan dari produk itu tuh kadang-kadang otak kita tuh nggak suka mikir gitu loh. Tapi kalau otak kita ajak buat mikir, kadang-kadang kita udah bisa satu produk aja kita udah bisa lihat dari sisi lainnya gitu. Oke, kalau dari gue gini, Pin. Kalau kan sebenarnya kan sekarang juga banyak lah gitu ya. Jadi ada orang kaya dari saham, terus sekarang banyak orang ngincer-ngincer, aduh pengen belajar saham biar kaya gitu kan. Terus ya ada juga yang orang tiba-tiba meledak gara-gara Bitcoin gitu kan. Terus apalagi kalau yang usaha, nah usaha kan tiba-tiba ada usaha kopi meledak. Nah terakhir ada usaha tuh yang lagi rame tuh daging sei. Nah, daging sei juga meledak. Nah, lu pribadi tuh lu kepikiran gak sih, maksudnya kayak tiba-tiba aduh nih banyak peluang nih di depan mata, pengen coba. Nah, lu bisa dikatakan fokus di properti. Nah, lu nyikapinnya gimana sih, Pin, soal itu gitu loh. Apalagi sekarang tiba-tiba pengusaha hand sanitizer kan lahir semua nih. Ya kalau gue bilang itu kan cuma musiman doang ya. Maksudnya kalau properti ini kan jangka panjang kan. Maksudnya buat 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, ini tuh nggak akan habis itu. Orang butuh properti gitu loh. Entah buat dia pakai, entah dia buat invest, pasti dia beli gitu kan. Jadi kalau gue sih ngeliatnya kalau kayak bisnis cepet-cepet gitu tuh, fast moving gitu tuh kadang-kadang begitu kita mulai belum tentu kita udah mulai paling awal gitu. Kadang-kadang kita mungkin udah yang terakhir gitu kan. Udah kalah start. Mendingan kita fokus ke yang kita jago aja dibandingkan kita coba-coba hal baru gitu. Oke, jadi lebih baik fokus terhadap hal yang memang lu kuasain gitu ya dibanding ya loncat-loncat gitulah ya. Iya. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Atau terkesima karena ngeliat muka Alvin? Oke, bentar gue mau sharing dulu, bentar. Ya. Silakan. Bentar, gue buka slide dulu. Oke, itu apa Citra Garden Puri ya? Citra Garden Puri itu nanti PK-nya tanggal 27 ya, teman-teman ya. Tanggal 27 online tuh jam 9. Kalau hari ini tadi apa tuh? Ah? Sama ya hari ini? Kayak ada juga. Belum. Jadi belum ya? itu cuma belum aturannya. Jadi tanggal 27 dikasih tahu press release-nya sama aturannya gimana buat NUP-nya gitu. Nah, jadi ya Citra Garden Puri mungkin yang kemarin jadi saksinya tuh ada Alvin, ada Cipuspa ya. Kemarin Erickson yang ke lokasi itu ya, itu unit murah. Jadi ini harga tanahnya lebih murah daripada Green Lake City. Ya. Dan lokasi di Jakarta Barat itu sekitar 13 ya, 12 sampai 13 juta per meter harga tanahnya. Nah, ini unitnya cuma 39. Nah, ini sistemnya NUP cepet-cepetan. Jadi nggak kocokan. Jadi siapa yang transfer dapat nomor urutnya. Nah, saya minta teman-teman nanti saya share ya di grup itu ntar tanggal 27 jam 9 pagi standby aja. Terus NUP-nya tanggal 28 gitu. Ya. Terus kalau mau lihat show unit bisa. Tapi mesti ngantri ya, nanti saya kasih kontaknya, namanya Pak Rinto. Jadi booking dulu tuh. Jadi sistemnya itu mereka nggak bisa kayak kemarin-kemarin gitu, langsung masuk semuanya nggak bisa. Sekarang kan lagi corona ya. Jadi booking dulu ke Pak Rinto, sama Pak Rinto dia jadwalin jam berapa tamunya untuk datang. Gitu. Bisa sih kalau udah show unit sih pasti beli sih. Gitu. Karena DP-nya 15%, cicil 18 kali. Ya ini cicil maksudnya cara bayarnya gampang kok nih. Ya. Oke, sip, thank you. Oke, mungkin terakhir Pin, tips dari lu Pin, tips terakhir maksudnya buat kita semua nih saat-saat seperti ini, ya baiknya kita gimana sih gitu supaya kita bisa tetap konsisten closing, tetap ada hasil. Ya apa sih sebenarnya yang kita perlu siapin saat-saat seperti ini gitu.
sebenarnya yang perlu kalau tips dari gue ya, sebenarnya kita tuh harus banyak belajar gitu, jangan berpuas diri sama apa yang udah kita dapat. Kadang-kadang kan kita udah closing nih lumayan gede, contohnya tahun kemarin gitu kan. Ah ya udahlah, udah cukup gitu. Padahal kan sebenarnya kebutuhan tuh tiap tahun ada terus gitu kan. Yang pasti tuh kita harus coba udah ngerti satu yang kita, contoh lah kayak misalkan Instagram gitu kan. Ya coba boleh belajar sama Michael atau sama si Asori atau sama gua, boleh nanya-nanya gitu kan. Coba perdalam, ngertiin, benar-benar ngertiin, coba praktekin satu coba dipraktekin satu kali, udah ngerti satu kali, coba praktekin lagi satu kali lagi. Jadi kita tuh udah sampai jadi master, baru kita harus coba terus sampai jadi master gitu loh. Karena kalau kayak gue pun masih coba terus gitu, karena gue sendiri pun juga belum master lah istilahnya gitu. Jadi yang kita coba adalah belajar dulu, udah belajar tapi praktekin gitu. Karena banyak kayak misalkan yang udah belajar gak dipraktekin, itu intinya sih. Oke, jadi belajar dipraktekin, tapi maksudnya terus-terusan gitu ya, bukan belajar dipraktekin terus sebentar berubah lagi yang lain lagi gitu kan maksud lu kan. Iya. Oke. Iya. Sip, thank you Pin buat sharingnya. Semoga bisa cepet closing lagi. Thank you juga buat teman-teman yang udah datang hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa gitu ya, kalau misalnya kalian tadi ada catat-catat, terus yang kalian ingat-ingat, yang kalian perlu pelajarin apa, ya dipelajarin secepatnya. Jadi nanti kalian bisa praktek secepatnya juga, biar nanti bisa kelihatan hasilnya gitu ya, entah hasilnya bagus atau buruk ya, tapi jadi kelihatan cepat gitu hasilnya. Oke, itu aja. Thank you semua buat hari ini. Bye. Oke, thank you. Thank you semua.